661 Destroying the Bloodsword Hall. Solitary Eagle dengan mudah membunuh tenda anggota Bloodsword Hall. Saat dia keluar dan terjun ke tenda kedua, dia melihat Jun Mosie keluar dari tenda dengan tangan berdarah, meninggalkan pelangi merah di kegelapan malam. Di tenda di kejauhan, terdengar suara pertempuran. Suara menderu bisa terdengar. Kamu siapa? Apakah kamu tahu di mana ini? Betapa sombongnya, apakah kamu tidak takut mempengaruhi keluarga kamu? Petik 2. Mengikutinya adalah dengusan dingin dari Jun Wuyi. Apa yang salah? Apakah kamu tidak mengenali aku? Aku Jun Wuyi. Bahkan jika kamu tidak mengenali aku mengenali kamu. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku tidak akan menyalahkan kamu untuk orang lain. Petik 2. Ah, Jun Wuyi. Kamu, pria itu kagum. Tubuh Jun Mosie berputar dengan sudut yang aneh di udara dan dia meluncur ke arah Jun Wuyi. Dia melihat pamannya berkelahi dengan seorang pria berwajah merah di gaun tidur. Ada dua pria toples lain yang membantu musuh. 3 orang lainnya jatuh mati di tanah. Jun Wuyi sekarang hampir menjadi supreme. Pria berwajah merah itu hanya berada di peringkat teratas Faisuan. Secara alami, dia hanya bisa mundur karena pelanggaran Jun Wuyi. Jun Mosie segera tahu ada yang tidak beres. Jun Wuyi yang biasanya tenang gelisah dan tidak bisa menjernihkan pikirannya. Dengan kekuatan nyata Jun Wuyi, lawannya sudah lama mati. Jun Mosie melayang dan membenturkan kedua kepala pria bertelanjang dada itu. Mereka langsung pingsan. Melihat murka pamannya yang tak terkendali. Jun Mosie tampaknya mengerti ketika dia bertanya, "Paman ketiga, apakah ini orang yang menerobos pasukanmu?" Jun Wuyi mengirim 2 pukulan sebelum menggertakkan giginya. Iya nih. Dialah yang membawa keluarga Xiao ke kamp. Dia memiliki komando militer bersamanya sehingga dia bisa pergi ke kami tanpa dihadang tentara. Dia adalah penyebab utamanya. Aku tidak akan pernah melupakan wajahnya. Petik 2. Jun Mosie tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu, jangan biarkan dia mati dengan mudah." Jun Wuyi tersenyum. Tentu saja, pria berwajah merah itu menggeram putus asa. Dia berhenti membela seperti orang gila dan hanya ingin membunuh Jun Wuyi dengan harapan binasa bersama. Tapi saat Jun Mosie tiba, Jun Wuyi tidak lagi khawatir tentang lawan yang melarikan diri. Dia akhirnya bisa menggunakan semua kekuatannya. Pria berwajah merah itu lebih rendah dalam semua aspek dan mengalami kesulitan besar dalam bahkan memblokir serangan Jun Wuyi. Jun Wuyi mencibir dengan kejam. Dia tiba-tiba meluncur maju dan telapak tangan mereka bertemu. Lawan menggeram dan darah menyembur dari mulutnya saat kedua pergelangan tangannya terlepas dan dia kehilangan semua kemampuan bertarung. Jun Wuyi tidak punya cukup. Dia mendekat saat dia menendang-nendang pria di dada itu. Pria itu jatuh ke tanah dan Jun Wuyi dengan cepat turun dan menginjak tenggorokannya. Pria itu menjerit, mengejang, dan pingsan. Teriak Jun Mosie dan 2 pria berotot datang dengan tali tendon. Mereka dengan mahir mengikatnya pria berwajah merah itu. Menginterogasinya dengan benar nanti. Jun Wuyi mendengus dan berkata dengan marah. Pasti ada konspirasi. Paman ketiga, apakah itu bahkan perlu? Jun Mosie tertawa dan berkata dengan kejam, di mana kita berada? Siapakah orang-orang ini? Bagaimana Bloodsword Hall menjadi penjaga kerajaan? Semuanya jelas sekali. Kakek tidak menghentikan kita dari melakukan ini, artinya dia tidak lagi percaya pada Kaisar dan mendukung kita. Jadi mari kita bunuh dia perlahan bersama Wen Changyu. Petik 2. Mata Jun Wuyi cerah saat dia berkata dengan keras, baiklah. Seketika, kamp itu penuh dengan teriakan dan pembunuhan di mana-mana, dan api melonjak ke langit. Beberapa barak yang berdekatan memobilisasi di tengah-tengah suara klakson untuk menyelamatkan. Pertempuran berakhir. Ratusan orang dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer siap dengan busur tendon Suan Beast. Mereka siap mengubah siapapun yang mencoba melarikan diri ke landak. Soliter Elang, Feng Juanyun, dan para ahli top lainnya tetap di depan tenda di tengah-tengah perkemahan dan menyaksikan dengan tangan di punggung. Hai Chen Feng, Bai Luoyun, dan beberapa lainnya masih berjuang di dalam. Ini jelas tempat para pemimpin Bloodsword Hall tinggal, menilai dari tenda yang sangat besar dan megah. Bagaimana kabarnya? Jun Mosie berjalan mendekat dan bertanya. Hampir 1. Ini adalah satu-satunya tenda yang tersisa. Kami membiarkan Hai Chen Feng dan yang lainnya memiliki lebih banyak latihan. Mereka telah meningkat pesat, tetapi kondisi pikiran mereka perlu ditingkatkan. Mata Soliter Elang menyala ketika dia mengamati pertarungan di dalam. Pertempuran ini menantang tetapi tidak berbahaya. Ini peluang bagus bagi mereka. Petik 2. Jun Mosie setuju dengan anggukan. Itu akan sangat aman jika Solitary Eagle dan Feng Juanyun mengambil alih, tetapi itu akan berlebihan. Sebaliknya, memiliki yang lebih mudah mendapatkan pengalaman tempur yang lebih berharga akan jauh lebih bermanfaat. Musuh di dalam tidak lemah. Jun Mosie dengan tenang melihat pertarungan di dalam dan dia tertawa. Tiba-tiba, 2 sosok pendek menarik perhatiannya. 2 sosok pendek dan kecil bergerak dengan gesit.
Mereka tiba-tiba akan menyerang bersama dengan pedang mereka dipegang oleh lengan tunggal mereka. Semua pukulan itu berakibat fatal. Hai Chen Feng menekan ahli Sky Xuan di depannya. Pakar itu sibuk membela ketika kedua sosok kecil itu melewatinya dengan sudut yang aneh dari kedua sisi. Seketika, dua pedang pendek menembus ke tulang rusuk ahli. Mereka dengan cepat melepaskan pedang dan menarik kembali dengan flip belakang. Pakar Sky Xuan yang sekarat itu berteriak putus asa. Dia mengabaikan serangan yang datang padanya dari Hai Chen Feng dan menggunakan semua Xuan Qi-nya untuk mengirim telapak tangan masing-masing pada dua anak itu, mencoba membunuh mereka. Tetapi kedua anak itu cerdas dan jauh dari jangkauan. Ahli Sky Xuan memuntahkan darah dan pingsan. Kedua anak itu kemudian bergerak bersama. Mereka terbang melewati satu sama lain. Pedang pendek sekarang sudah ada di tangan mereka. Mereka melangkah ke samping dan mulai mengejar target lain. Mereka hanya anak-anak, tetapi serangan kejam mereka dan kesempatan yang akurat sangat mengesankan. Ketika mereka membunuh, mereka tidak takut, sebaliknya, mereka menjadi bersemangat. Sambil menghela nafas, Feng Juanyun menatap kedua tubuh kecil dengan mata dingin dan berkata dengan tulus, kedua anak ini adalah pembunuh alami. Dengan lebih banyak waktu, mereka akan menjadi penguasa pembunuhan seperti Chu Qi-hun ketika mereka dewasa. Petik 2. Tidak, mereka tidak dilahirkan seperti ini, kata Jun Moxie dengan tenang. Jika kamu tahu masa lalu mereka, ini tidak akan mengejutkan kamu. Setelah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di Aula Huanghua, mereka kehilangan belas kasihan. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka anggap musuh. Suara keras langkah kaki dan kuku bersatu datang dari segala arah. Akhirnya, orang-orang dari kamp lain telah tiba. Tiga pria berotot menghentikan mereka di perempatan. Mereka tanpa emosi dan tenang dan tidak mundur di bawah tekanan orang-orang yang masuk. Siapa itu? Menyingkir. Atau kita akan membunuh? Pemimpin itu bertanya dan memerintahkan. Melihat ketiga pria itu tampak begitu tenang ketika mereka menghadapi pasukan penjaga, pemimpin itu bingung. Keluarga Jun punya urusan untuk dihadiri di sini. Orang yang tidak berhak, silakan pergi. Siapapun yang berani mengganggu akan terbunuh. Salah satu pria itu membalas dengan dingin. Mereka berada di samping istana, tetapi pria di depan mereka memanggil mereka, para penjaga kerajaan, tidak sah. Keluarga Jun. Pemimpin itu menggigil dan memandangi api yang menyala dengan kagum. Tiba-tiba, sosok putih bangkit dari api dan melangkah ke ujung tiang bendera. Sosok jangkung itu berdiri di sana dengan mantap dan berteriak, aku, Jun Moxie dari keluarga Jun, membunuh pemberontak. Personel yang tidak resmi, dapat hilang. Petik 2. Dua kata terakhir begitu keras dan bergulir di seluruh kota seperti guntur. Sikap arogan itu sama sekali tidak disembunyikan. Semua pria berhenti. Kuda-kuda meringkik dalam simfoni. Suara mantap terdengar. Jadi itu tuan muda ketiga Jun. Aku, orang tua itu, tidak sopan. Bolehkah aku bertanya, apa yang kamu, Tuan Muda Jun, lakukan di sini? Petik 2. Itu adalah pemimpin pengawal kerajaan, anggota keluarga Murong Hao. Jun Moxie mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apakah aku harus melaporkan kepada kamu? Jika kamu tidak pergi sekarang, maka tetaplah selamanya. Petik 2. Murong Hao terkejut. Dia baru saja akan berbicara lagi ketika seorang lelaki tua berpakaian hitam seperti besi muncul di depan kudanya seperti hantu. Matanya yang seperti elang menatap Murong Hao saat dia berkata dengan dingin, pergilah. Ketika dia berbicara, dia menggambar dengan ujung jari kakinya sebuah garis di tanah. Saat ia selesai, garis sedalam 3 inci terbentuk. Dia masih berdiri di sana dan berkata dengan dingin, aku akan membunuhmu jika kamu melewati garis ini. Murong Hao menarik napas dalam-dalam. Mereka berada di dekat istana. Tanah diletakkan dengan granit berkualitas terbaik. Tetapi lelaki tua berpakaian hitam di depannya telah membuat parit dengan jari-jari kakinya begitu acuh tak acuh. Dan tidak ada kilatan Xuan Qi di sekujur tubuhnya. Murong Hao dengan hati-hati mengamati pria di depan. Pakaian hitam, wajah kurus, mata seperti elang, benar-benar tanpa emosi. Dia tiba-tiba memikirkan sosok seperti legenda dan desas-desus bahwa dia tinggal bersama keluarga Jun. Apakah dia dewa elang dari padang rumput elang soliter? Dia gemetar. Pada saat ini, suara Jun Zantian mencapai dia. Murong Hao, pergi dengan penjagamu. Murong Hao gemetar lagi dan menjawab, ya, Jenderal. Dia melambaikan tangannya. Mundur. Para penjaga pergi serempak. Solitary Eagle mendengus dan tampak tidak senang. Dasar bajingan, beraninya dia mencermati aku seperti itu. Chapter 662 Humiliation. They Golden Even Kusdeat. Di istana, cangkir anggur di tangan yang mulia jatuh ke tanah dengan jentikan. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar seperti sedang mengayak biji-bijian dan hanya berhenti setelah beberapa saat. Di antara alisnya, ada warna suram dan dia bergumam, Jun Moxie. Kamu akhirnya menemukan Blood Sword Hall. Apakah kamu, akhirnya datang? Aku tidak takut padamu.
Aku tidak akan takut padamu. Aku adalah kaisar. Aku adalah orang yang paling terhormat di Tianxiang. Dia meraung, meraih botol anggur, dan menuangkan semua anggur ke dalam mulutnya lagi. Tiba-tiba dia berhenti dan bergumam, permaisuri mungkin tahu tentang Blood Sword Hall. Apakah dia tidak mati? Dia memberitahu Jun Moxie. Petik 2. Tiba-tiba matanya bersinar dalam kecemerlangan yang tidak normal. Dia dengan gila menendang dan membalikkan meja di hadapannya dan meraung, mengapa kamu tidak mati? Murong Siu Siu, mengapa kamu tidak mati? Bagaimana bisa kamu tidak mati? Petik 2. Dia meraung sejenak, lalu tiba-tiba menarik seluruh tubuhnya kembali ke kursi naga. Jari-jarinya gemetar, dia memegang kepalanya, dan tiba-tiba berbisik dengan lega, untungnya, kamu belum mati. Kamu tidak mati. Itu bagus. Siu Siu, tahukah kamu, aku tidak rela membiarkan kamu mati, aku enggan. Itu bagus. Bagus. Petik 2. Perasaan yang sangat kompleks dan menyimpang yang tak seorang pun, termasuk kaisar sendiri, mengerti. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Malam tahun baru yang sibuk adalah masa lalu. Kaisar telah menunggu dengan cemas seseorang untuk datang dan membalas dendam, tetapi tidak ada yang datang bahkan ketika matahari terbit lagi. Mengapa keluarga Jun tidak datang untuk aku? Kamu telah menemukan aula pedang darah, mengapa kamu tidak datang kepada aku? Mengapa? Yang Mulia bingung dan khawatir. Dia sedang menunggu akhir dan mempersiapkan segalanya untuk berakhir, tetapi mereka tidak datang. Menyenangkan sekali. Perasaan yang tak terlukiskan. Yang Mulia, seorang penjaga datang untuk melapor, tetapi dia menakuti kaisar yang masih tenggelam dalam pikirannya. Dia gemetar, melompat dari kursi, dan berkata dengan marah, ada apa? Apa yang terjadi? Saat dia selesai, dia bisa merasakan keringat dingin di punggungnya. Aku juga bisa takut. Keluarga Jun membangun platform tinggi di depan istana dan menggantung bendera yang bertuliskan, menghukum para pemberontak dan memperingatkan kekuatan jahat lainnya. Tapi kami tidak tahu apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Penjaga itu ditakuti oleh kaisar. Dia dengan cepat melaporkan. Apa? Di depan istana. Kaisar terkejut. Wajahnya tiba-tiba berubah lebih suram dan berteriak dengan suara rendah, keluarga Jun. Beraninya kamu. Petik 2. Platform tinggi sangat tinggi. Itu bisa dilihat dengan jelas dari platform tinggi di istana. Penjaga itu mengingatkan kaisar ketika dia tetap berlutut di tanah. Aku akan pergi dan melihat. Situs konstruksi yang sibuk benar-benar memblokir pintu masuk utama istana. Jun Moxie mengenakan pakaian putih dan mantel putih. Sebuah sabuk biru muda ada di pinggangnya. Dia duduk di kursi yang sangat besar dengan kedua kaki bersilang. Rambut hitamnya menari-nari dengan angin dan dia tersenyum nakal ketika dia mengobrol dengan Dugu Xiaoyi di sampingnya dengan cara yang jelas-jelas mengabaikan semua orang di sekitarnya. Tidak jauh dari sana, ada 3 mayat dan darah itu melotot. Mereka adalah penjaga di pintu masuk istana. Mereka datang untuk menghentikan Jun Moxie ketika platform hendak dibangun tetapi mereka segera terbunuh. Kemudian penjaga dari keluarga Jun berdiri dalam 2 baris dengan anggota Heaven Destroyer dan Spirit Devourer mengelilingi mereka. Para penjaga istana tidak berani bergerak sedikit pun sejak saat itu. Kaisar berhasil mencapai puncak salah satu platform tinggi. Peron di balik dinding istana muncul tepat di depan. Itu sangat mencolok. Dia mengerti bahwa Jun Moxie ingin mempermalukannya dengan membangun platform ini sebelum gerbang istana. Dan sekarang, dia tidak bisa melakukan apapun ketika dia dihadapkan dengan penghinaan semacam ini. Dia hanya bisa menerimanya. Jika dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan memutuskan untuk menyerang, itu hanya akan mempercepat keruntuhan kekaisaran Tianxiang. Keluarga Jun sekarang berbeda. Siapapun dari mereka bisa keluar di malam hari dan membantai istana dengan sedikit usaha. Mereka bisa dengan mudah memenggal kepalanya diam-diam. Kaisar menggigil dan amarahnya memenuhi dadanya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia merasakan tanda penyesalan pertama. Jika Jun Moxie membalas dendam secara terbuka dan membunuhnya setelah menyiksanya, dia tidak akan begitu takut seperti sekarang. Tapi dia hampir tidak tahan dengan pedang siksaan lambat ini karena penghinaan. Kaisar merasa bahwa dia seperti lelucon yang memungkinkan semua orang di dunia untuk menertawakan. Dia melihat sosok putih di kursi di kejauhan dan matanya menyala. Jika tatapannya bisa terbakar, Jun Moxie akan mati berkali-kali. Secara kebetulan tatapan Jun Moxie bertemu dengan Kaisar setelah dia menoleh dengan acuh tak acuh. Kaisar merasakan sakit di matanya. Tatapan Jun Moxie seperti belati yang menembus langsung ke dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas dan sulit berdiri. Jun Moxie melihat ke atas, dan tiba-tiba berkata dengan senyum sinis di wajahnya, Xiaoyi, lihat ke sana, itu adalah Kaisar kita. Haha, jubah kuning itu membuatnya tampak seperti beruang. Petik 2. Kemudian, dia dengan tidak hati-hati menunjuk. Dengan jari tengahnya. Dugu Xiaoyi membungkuk untuk menonton dan berkata, di mana? Di mana? Di mana beruang itu?
Petik 2. Oh, bukankah begitu? Seekor beruang besar. Jun Moxie menunjuk dengan tangannya lagi. Dugu Xiaoyi dan semua orang di sekitar memandang ke arah. Hahaha, Jun Moxie tertawa keras dan dia tiba-tiba mengulurkan lengan kirinya, dan memeluk Dugu Xiaoyi dengan pinggang rampingnya. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu melihat? Dugu Xiaoyi merasa lemas dan mencondongkan badan ke arahnya saat dia tiba-tiba menepi. Dia berkata dengan malu-malu, hei, beraninya kamu. Begitu banyak orang menonton. Terlepas dari apa yang dia katakan, gadis kecil itu tidak berjuang sama sekali. Dia sebenarnya sangat ingin membiarkan seluruh dunia melihat kebahagiaannya. Ini adalah pertama kalinya dia memelukku. Dugu Xiaoyi tersipu dan berpikir. Hahaha, seberapa nyaman. Memegang kekuatan untuk menilai hidup dan mati, dan pinggang kecantikan. Aku memutuskan apa yang terjadi pada dunia dan menjelajah langit. Dengan satu putaran tangan, aku mengejutkan dunia. Dengan tatapan tajam, aku membuat hantu itu menangis. Apalagi yang aku mohon dengan semua ini. Hahaha. Jun Moxie tertawa liar, yang terdengar seperti jarum baja tajam yang menusuk ke kaisar. Status apa? Kekayaan apa? Aku tidak membutuhkannya. Jun Moxie tertawa, dan dia membalik lengan kirinya saat menjulur seperti awan yang mengalir. Gelas anggur di sampingnya melambung dan mendarat di tangan kanannya. Dia mengangkat cangkir ke depan dan terus tertawa keras. Yang mulia, jarang kamu punya waktu untuk memanjat tinggi dan melihat. Biarkan aku menyambut kamu dengan secangkir anggur ini. Hahaha. Suara Master Jun saat ini terdengar sangat berani dengan keengganan untuk mengikuti aturan alam. Itu menyebar. Semua orang memandang ke arah dia mengangkat cangkirnya dan mereka melihat sosok kuning menghilang di balik tirai. Tawa liar Jun Moxie tidak berhenti. Dia minum semua anggur di cangkirnya dan dengan putaran pergelangan tangannya, cangkir itu terbang seperti meteor sebelum akhirnya hancur berkeping-keping di jendela tempat kaisar berdiri. Penghinaan terbesar. Di istana, wajah yang mulia berwarna hijau. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan matanya merah. Putus asa dan merasa dihina, nafasnya melambat sebelum akhirnya batuk hebat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dengan kejadian ini, jika keluarga kekaisaran tidak bisa menyingkirkan Jun Moxie dalam waktu singkat, otoritas keluarga kekaisaran akan segera hilang. Tapi, bagaimana dia bisa menyingkirkan Jun Moxie? Siapa yang bisa di dunia ini? Mengapa Tuan Wen dipanggil kembali? Mengapa Supreme Golden City membuat keputusan ini? Mereka juga takut pada keluarga Jun dan Jun Moxie. Kaisar tidak dapat menemukan alasan meyakinkan lainnya. Bahkan tiga tanah suci tidak bisa berurusan dengan Jun Moxie. Bagaimana dia, raja sekuler, bisa melakukan apa saja? Tapi dia merasa dadanya akan meledak karena marah jika dia tidak bisa melampiaskannya. Para penonton yang menonton tidak tahu apa yang sedang terjadi dan benar-benar tercengang. Jun Moxie bersikap tidak patuh hukum. Apa bedanya dengan melakukan kudeta? Dia tidak hanya membangun platform tinggi sebelum istana, dia bahkan mempermalukan kaisar. Sungguh konyol. Ada keributan di sekitar platform tinggi. Dengan suara langkah kaki, keluarga-keluarga besar kota telah datang. Sangat jelas bagi mereka. Keluarga Jun mendeklarasikan perang dengan kaisar. Setelah melihat apa yang terjadi, mereka segera pergi. Situasinya terlalu rumit dan mereka tidak ingin terperangkap di dalamnya. Pertama Januari, cuaca yang bagus. Saat matahari terbit lebih tinggi, eksekusi kejam itu dimulai di bawah langit yang cerah. Ketika para lelaki telanjang diikat pada tiang kayu di peron satu persatu, diskusi di antara para hadirin semakin keras. Ada total 118 pria, dan Wen Changyu adalah yang terakhir. Keluarga Jun, dipimpin oleh Jun Zantian, akhirnya tiba. Mereka semua bersemangat dan terhibur. 10 tahun kebencian dan hari ini adalah hari mereka akan membalas dendam dan keadilan. Di depan mata semua orang, Jun Moxie melompat ke atas platform dan melambaikan tangannya. Bendera merah darah raksasa terangkat setinggi 10 meter. 7 kata tertulis di atasnya, Jun Wuhui, Jenderal Putih. Kata-kata itu keemasan dan berkedip di bawah matahari terbit. Berkedip dengan kecemerlangan, seperti pembawa nama, yang pernah menyinari dunia. Penonton akhirnya menyadari sesuatu dan kerumunan diaduk. Bendera Jenderal Putih yang belum dinaikkan dalam 10 tahun, apa artinya untuk dinaikkan lagi? Jun Moxie memasang wajah serius dan memberi hormat pada bendera bersama dengan seluruh keluarga Jun. Jun Zantian tidak bisa menahan air mata saat dia menatap bendera perang putranya dengan bibir yang bergetar. Rambut putihnya menari-nari ditiup angin dan dia terus memusatkan perhatian pada bendera, seolah-olah dia tidak pernah bisa berhenti menonton. Ini adalah putra sulungnya, kebanggaan terbesarnya. Kebanggaan Tianxiang, dan kebanggaan semua prajurit di dunia. Hari ini, dia akhirnya bisa mengadakan peringatan untuk putranya dengan benar. Dengan darah musuh sebagai pengorbanan. Angin dingin membeku.
Bendera perang berkibar-kibar ditiup angin, seperti bagaimana rasanya ketika ia menaklukkan dunia. Umum, Jenderal Putih. Tiba-tiba, kerumunan itu meledak menjadi tsunami seperti tangisan. Semua prajurit yang hadir berteriak, dan menjerit. Melihat bendera pelindung negara, seseorang tiba-tiba menangis dan perlahan berlutut. Banyak yang mengikuti dan segera semua orang berlutut. Dengan berlinangan air mata, mereka dengan tulus berterima kasih atas kemakmuran dan kedamaian bertahun-tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibawa oleh Jenderal Putih. Bendera ini adalah bendera perang ayahku. Jun Mosie berdiri, matanya suram, dan berteriak, ayahku berjuang untuk Tianxiang dan memenangkan banyak perang. Namun sayangnya di usia pertengahan, ia meninggal dan membuat semua orang sedih. Tetapi sekarang aku tahu bahwa ayah aku dibunuh oleh orang lain dan bukannya terbunuh dalam pertempuran. Petik 2. Pembunuhan. Bagaimana mungkin orang-orang biasa ini tahu rahasianya? Mereka hanya tahu bahwa Jenderal Putih yang tidak pernah kalah akhirnya dikalahkan dan mati. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ada konspirasi lain? Siapa yang membunuhnya? Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri seperti menara besi di antara kerumunan berdiri, wajahnya berduka dan marah. Uratnya melotot dan berteriak. Pria itu tinggi dan kuat, berdiri tegak, dengan wajah galak. Siapapun bisa tahu bahwa ia pernah menjadi seorang prajurit. Siapa yang bersekongkol melawannya? Kerumunan bersorak dengan marah. Itu mereka. Jun Mosie berbalik dan menunjuk ke 118 pria itu, menggertakkan giginya. Kehilangan hati nurani dan konspirasi mereka yang merenggut nyawa ayahku. Dengan semua kebencian ini, mereka harus mati. Petik 2. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Petik 2. Gali hati mereka dan hancurkan mereka. Tak kenal belas kasihan. Bunuh bajingan ini. Petik 2. Potong mereka sampai mati perlahan. Ayah aku telah berjuang untuk Tianxiang dan orang-orangnya, mandi darah setiap hari. Tapi dia dengan keji direncanakan oleh para bajingan ini. Jika aku tidak membalaskan dendamnya, aku bukan anak yang layak. Jun Mosie meraung dengan suara serak, sekarang, di bawah saksimu, kami menawarkan darah musuh sebagai pengorbanan untuk roh ayah dan para jenderal lainnya. Petik 2. Pengorbanan, pengorbanan. Banyak orang menangis keras, terutama beberapa prajurit yang mengikuti Jun Wuhui di masa lalu. Mereka mengertakkan gigi seperti baru sekarang mereka tahu bahwa jenderal tercinta mereka terbunuh dengan cara ini. Mulailah. Mata Jun Mosie dingin sekali. Dia melambaikan tangannya dengan paksa. Jaring pancing hitam diletakkan, dan menutupi semua orang. Itu kemudian mengencang dan perlahan memutar, menyebabkan otot-otot tahanan sedikit menonjol keluar dari lubang di jaring. Sampai titik waktu ini, semua orang tahu apa yang terjadi. Mereka akan dibunuh dengan memotong perlahan. Cara eksekusi yang paling kejam dan tidak manusiawi. Nafas semua orang meningkat. Para algojo mengulurkan tangan mereka bersama-sama dan menarik keluar kain yang dimasukkan ke mulut tahanan. Dantian orang-orang ini semuanya telah dihancurkan oleh Jun Mosie. Bertahun-tahun budidaya asuhan mereka telah menghilang. Tapi tiba-tiba, tidak ada dari mereka yang memohon ampun. Meskipun beberapa orang begitu ketakutan sehingga mereka menjadi pucat dan gemetar, mereka tidak memohon belas kasihan. Mereka adalah pembunuh dan mereka telah menyaksikan begitu banyak kematian. Melihat apa yang terjadi, mereka tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Bunuh. Kerumunan menjadi marah. Jun Mosie mengangkat tangan kanannya, dan mengiris tangannya. Pisau baja diangkat. Tunggu. Jun Mosie, ada yang ingin aku katakan. Wen Changyu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia sangat dipermalukan untuk telanjang sehingga wajahnya berubah. Jun Mosie, aku mematuhi aturan seumur hidupku, dan ini adalah satu-satunya kesalahan yang aku buat dalam hidupku. Dan seseorang memerintahkan aku untuk melakukannya, mengapa kamu tidak membunuhku saja? Petik 2. Bahkan jika kamu adalah orang suci seumur hidup, kesalahan terakhir sudah cukup untuk membuat kamu seburuk yang kamu bisa. Jun Mosie menatapnya dengan dingin. Aku seorang ahli dari kota emas tertinggi. Tidak bisakah kamu membunuhku dengan cara yang pantas? Jun Mosie, mengapa kamu harus begitu ekstrim? Wen Changyu menjerit sedih. Mencoba menakutiku dengan kota emas tertinggi. Kamu harus tahu bahwa mereka tidak dapat menakuti aku. Jun Mosie mengklik jari-jarinya dan kilasan kegelapan meluncur ke mulut Yu Wenchang. Semua giginya hancur dan dimuntahkan dengan mulut penuh darah. Dia mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Jubah putih Jun Mosie melayang ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin menggigit lidahmu dan bunuh diri, kamu bisa melakukannya. Tetapi aku ingin memberitahu kamu bahwa jika kamu tetap tinggal dan biarkan aku memotong kamu, semuanya akan berakhir. Jika kamu mencoba bunuh diri, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, aku akan membunuh setiap anggota keluarga kamu. Jangan berpikir bahwa aku tidak dapat menemukannya. Aku tahu di mana setiap orang berada. Kamu dapat mencoba. Aku tidak keberatan. Subscribe Penatua.
Jun Moxie tersenyum sedikit, memperlihatkan gigi putihnya. Tapi di mata orang-orang ini, dia adalah binatang buas yang memamerkan taringnya. Dengan apa yang dikatakan Jun Moxie, beberapa pria menunjukkan keputusasaan. Mereka sebenarnya berencana untuk bunuh diri ketika mereka tidak tahan lagi. Mereka tidak menyangka bahwa Jun Moxie muda sangat brutal. Sekarang, mereka hanya bisa menanggung rasa sakit sampai mereka mati dan tidak bisa bunuh diri. Mereka tidak punya harapan lagi, bagaimana mereka dapat memengaruhi keluarga mereka. Jun Moxie dengan tepat memahami psikologi mereka. Mereka tidak bisa hidup atau mati, dan hanya bisa menanggung siksaan. Mereka akhirnya harus membayar harganya, dan tidak ada diskon. Jun Moxie tersenyum dingin dan berkata, nasibmu sudah beres pada hari kamu melakukan kesalahan. Apa yang kamu tunggu? Mulai. Saat dia selesai, semua pisau diiris. Para algojo sangat galak dan berhati-hati hari ini. Kebrutalan Jun Moxie sekarang dikenal dan sering membunuh orang. Ratusan orang sebelum mereka adalah ilustrasi terbaik. Jika mereka tidak hati-hati dan melewatkan satu irisan, keluarga mereka akan mati bersama. Jadi mereka sangat berhati-hati, dan ini menambah siksaan para tahanan. Pisau itu diiris, daging mereka meluncur turun, dan darah menyembur keluar. Serangkaian jeritan terdengar. Di bawah peron, ada yang terkejut, ada yang kaget, dan ada yang ketakutan. Itu bisa dimengerti. Tetapi ada sekelompok pria lain yang berdiri tegak dan sepertinya menikmati menonton apa yang sedang terjadi. Mereka tidak berkedip, jangan sampai melewatkan sesuatu. Mereka mengenakan pakaian sipil, tetapi mereka tinggi dan tua. Mereka berkumpul bersama, berinisiatif sendiri, dan akhirnya membentuk mayoritas audiensi. Mereka semua memandangi bendera di atas, dengan kegembiraan, kegigihan, dan peringatan. Mereka adalah tentara asli pasukan Jun Wuhui. Ketika dia meninggal, banyak orang yang tahu ada sesuatu yang salah memilih untuk meninggalkan tentara dengan frustrasi. Tetapi hari ini, pada hari besar ini, mereka datang bersama-sama secara spontan dan berdiri sesuai dengan posisi berdiri mereka ketika mereka masih di ketentaraan. Mereka dipenuhi dengan sukacita melampiaskan kemarahan. Eksekusi telah dimulai. Di atas panggung, 118 pria yang disiksa semuanya menatap Jun Moxie. Mengetahui bahwa mereka tidak akan selamat, mereka semua memiliki ide yang sama, ingat anak ini. Aku akan membalas dendam dalam kehidupan aku berikutnya. Jun Moxie berdiri dengan tangan di belakangnya dan melihat pemandangan berdarah di depannya. Nada suaranya lembut ketika dia berkata, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan sekarang adalah membunuhku dan membalas dendam padaku. Bahkan jika kamu tidak memiliki kesempatan dalam kehidupan ini, di kehidupan berikutnya dan berikutnya, kamu harus menemukan aku untuk menyelesaikan akun. Jadi, jagalah matamu terbuka lebar dan ingat wajahku dengan baik. Jika benar-benar ada kehidupan setelah kematian, kamu bisa datang kepada aku untuk membalas dendam. Aku menyambut kamu. Dia mencibir dan berkata, tetapi menilai dari jeritanmu hanya dari satu irisan, bahkan ketika kamu menjadi hantu, kamu akan menjadi hantu pengecut. Makan dengan baik dan bekerja keras di kehidupan kamu selanjutnya. Aku benar-benar memandang rendah kamu sekarang, mari berharap kamu akan lebih menjanjikan di kehidupan kamu selanjutnya. Hahaha. Seorang lelaki mengangkat kepalanya dengan ganas dan wajahnya berdarah dan berkeringat dan otot-ototnya berputar ketika dia berteriak, hanya satu irisan. Apakah kamu ingin mencoba? Tidak, terima kasih. Kamu harus menikmati perawatan superior ini. Aku tidak punya waktu luang untuk melakukannya. Jun Moxie mencibir. Jun Moxie, jika benar-benar ada kehidupan setelah kematian, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tunggu saja. Wen Changyu mengangkat kepalanya dengan sakit dan menatap pemuda di depannya dengan kebencian yang tak ada habisnya. Meskipun Wen Changyu berusia lebih dari 80 tahun, dia selalu sangat benar. Dengan kultivasinya, dia selalu sangat sehat. Tapi Jun Moxie masih takut bahwa dengan usianya, dia mungkin tidak bisa menanggung penyiksaan selama 9 hari berturut-turut. Jadi Jun Moxie tidak menghancurkan semua Xuan Qi di tubuhnya, tetapi hanya menghancurkan dantiannya. Dantian adalah fondasi sehingga dia tidak bisa lagi mengarahkan Xuan Qi di tubuhnya dan memanfaatkannya. Tapi Xuan Qi yang tersisa di tubuhnya masih cukup untuk menyegarkan daging dan tubuhnya sehingga dia tidak akan mati. Tubuh telanjang Wen Changyu sekuat remaja. Sebagai seorang master, dia selalu dihormati. Tapi sekarang dia dipermalukan di depan semua orang dan tidak bisa mati seketika. Secara alami, kebencian di hatinya telah mencapai yang ekstrim. Wen Changyu, betapa menakutkan. Tetapi aku lebih ingin tahu bahwa jika kamu memiliki kehidupan setelah kematian, apakah kamu akan menjadi anjing atau babi? Jun Moxie mengejeknya. Selama kamu melakukan kesalahan, kamu harus berani menerima hukuman. Mengapa menggertakkan gigimu dan mengatakan hal seperti itu? Itu hanya akan membuatku lebih menertawakanmu. Petik 2. Wen Changyu tidak bisa berkata-kata, tapi matanya yang merah masih tertuju pada Jun Moxie. Kakak Wen, mengapa, di istana, tubuh kaisar gemetar ketika dia tiba-tiba merasa lemah.
Siu-siu, dia akhirnya mengerti mengapa Wen Changyu muncul di sini tetapi kejahatannya tidak diumumkan. Permaisuri belum kembali, dia pasti terbunuh. Dan justru ini yang membuat Jun Moxie marah, menyebabkan Wen Changyu harus menanggung siksaan ini. Kamu sudah mati. Apakah kamu benar-benar mati? Yang Huayu perlahan menurunkan kepalanya, meringkuk seluruh tubuhnya, dan memegang pundaknya sendiri dengan erat. Dia merasa sangat kesepian dan tak berdaya seperti binatang buas yang tidak punya tempat untuk menghangatkan diri pada malam musim dingin yang dingin. Dia gemetar 2 kali, dan beberapa tetes air mata jatuh di lengan jubahnya dan ke tanah. Di kejauhan, langkah kaki yang berat semakin keras. Jun Moxie mendongak dan melihat Tang Yuan menuruni kereta bersama Sun Xiaomei dan berjalan diapit oleh sekelompok penjaga. Saat dia mendekat, Tang Yuan melihat ke atas dan melihat bendera yang terbang di udara. Dia membungkuk dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat. Sudah lama, dan Tang Yuan benar-benar kehilangan banyak berat badan. Jika dibandingkan dengan berat aslinya, dia sekarang bisa disebut sangat langsing. Sekarang dia paling banyak 150 kg. Meskipun dia masih gemuk menurut standar normal, dia jauh lebih baik sekarang. Jun Moxie merasa lega tetapi pada saat yang sama, sentimental. Dia tidak sengaja memberitahu Tang Yuan apa yang akan terjadi hari ini. Meskipun Tang Yuan pasti akan tahu, Jun Moxie percaya bahwa Tang Yuan akan mengerti apa yang dimaksudkannya. Keluarga Tang masih setia kepada keluarga Kekaisaran Tianxiang, mungkin dukungan terkuat dari Yang Huayu. Tang Wanli juga memiliki persahabatan yang mendalam dan seumur hidup dengan Kaisar. Jadi Jun Moxie tidak berharap Tang Yuan akan datang karena dia harus menanggung tekanan luar biasa jika dia melakukannya. Misalnya, keluarga besar lainnya, selama mereka tahu apa yang terjadi di sini, dengan cepat pergi. Meskipun keluarga Kekaisaran sekarang tidak bisa berurusan dengan keluarga Jun, mereka masih bisa menghancurkan keluarga lain dengan mudah. Jadi keluarga-keluarga ini tetap diam dan memutuskan untuk bereaksi setelah melihat reaksi Kaisar. Secara terbuka mendukungnya pada saat ini sangat berbahaya bagi Tang Yuan. Jun Moxie tahu ini dengan sangat baik. Jadi Jun Moxie tidak berharap Tang Yuan muncul. Dia tidak ingin saudaranya merasa buruk. Dia tidak ingin dia membuat pilihan antara keluarganya dan sahabatnya. Tapi dia masih muncul. Dan dia bahkan membawa tunangannya. Sungguh penampilan yang terbuka dan profil tinggi. Penampilannya mengungkapkan di mana dia berdiri dan saat dia membungkuk di bendera Jun Wuhui. Dia tidak lagi kembali. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan sikapnya. Dan dia tidak memberitahu Jun Moxie sebelumnya. Itu membuat penampilannya semakin berharga. Jun Moxie sangat lega. Sejak pindah ke dunia ini, ia telah berinteraksi dengan lemak. Pada awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai teman biasa yang bisa dia mainkan. Tetapi lambat laun ia menemukan bahwa gemuk ini memiliki integritas tinggi meskipun ia bukan pahlawan atau orang suci. Perlahan dia menerima persahabatannya dan menjadi satu-satunya teman sejati Jun Moxie dalam 2 kehidupan. Tapi Jun Moxie tidak pernah menyangka bahwa dia, yang gemuk yang biasanya begitu pengecut dan konyol, akan menjadi satu-satunya yang berani mendukungnya secara terbuka meskipun mengetahui konsekuensi berbahaya dari melakukannya. Apa itu persaudaraan? Tindakan selalu berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Jun Moxie melompat ke platform tinggi dan mendarat di depan Tang Yuan. Dia bertanya, apa yang membawamu ke sini, berlemak? Tang Yuan tertawa, dan senyum C4 Bull muncul di wajahnya yang montok. Apakah kamu harus bertanya? Kami sama-sama debauce paling terkenal di kota. Sekarang kamu ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak bisa datang? Kamu kenal aku suka menonton pertunjukan seperti itu. Eksekusi ini dengan perlahan memotongnya. Bagaimana aku bisa melewatkan adegan yang begitu bagus? Aku bahkan mungkin tidak melihatnya lagi. Petik 2. Jun Moxie tertawa dari lubuk hatinya. Dia menepuk pundak Tang Yuan, menatap wajah gemuknya dengan hati-hati, dan memandang Sun Xiaomei di samping. Dia berkata dengan berat, saudara yang baik. Jun Moxie tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah gemuk Tang Yuan ditempati oleh senyum konyol, tetapi matanya juga menunjukkan jejak kepuasan. Sun Xiaomei melihat semuanya bermain di depannya dengan tenang. Dia tidak berbicara. Dia hanya mencengkeram lengan Tang Yuan lebih keras. Wanita bijak tahu bahwa meskipun keluarga Jun sekarang memiliki keunggulan mutlak atas Kaisar, selama dia mengikuti Tang Yuan di sini, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga mereka. Mereka adalah akarnya. Saudara yang baik. Dalam kehidupan ini, Jun Moxie punya teman-teman kecil, apalagi bersumpah saudara. Tapi kali ini, dia mengucapkan kata-kata itu dengan tulus. Subscribe Penatua. Saudara. Kata yang sangat intim. Apa itu persaudaraan? Mereka akan menjelajah ke tanah berbahaya dan membawa beban bersama. Mereka akan berbagi kebahagiaan serta masalah untuk diatasi. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Suara kuku tiba-tiba terdengar. Seorang pria menunggang kuda mendekat.
Semua rambutnya putih dan tubuhnya besar. Itu Tang Wanli. Dia melompat dari kuda dan mendekati Tang Yuan. Dia berkata dengan marah, "Kamu bajingan kecil. Kamu masih sangat bodoh dan tidak memahami prioritas. Kembalilah ke rumah bersamaku." Petik 2. Tang Yuan bersikeras. "Kakek, harap tunggu sebentar. Aku akan kembali ke aula aristokrat begitu aku selesai membayar upeti kepada Paman Jun." Petik 2. "Kamu anak nakal, beraninya kamu menawar dengan kakekmu." Tang Wanli meniup kumisnya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat wajahnya menghitam. "Kakek, aku belum bisa kembali bersamamu." Meskipun Tang Yuan sudah terbiasa dengan peristiwa besar dalam beberapa tahun terakhir, dia masih takut pada kakeknya. Namun demikian, dia masih mengangkat kepalanya dan berargumen dengan wajar. "Kakek, kamu bisa mati demi yang mulia dan mengabaikan seluruh keluarga. Kamu dapat melakukan apa saja kapan saja untuknya karena yang mulia mengenali kemampuan kamu dan kamu bertarung bersama ketika kamu masih muda. Ini adalah persahabatan sejati antara pria, dan aku mengerti. Tapi, aku bisa melakukan apa saja untuk Jun Moxie seperti yang kamu bisa untuk yang mulia. Kakek, kamu memiliki persahabatan dan aku juga punya milikku, yang tidak dapat diputus." Meskipun Tang Yuan mengatakannya dengan lembut, dia terdengar sangat tegas. "Kamu selalu setia pada keluarga kekaisaran. Bertahun-tahun, dan itu tidak pernah berubah. Aku mengagumi prinsip moral kamu, tetapi apakah kamu ingin cucu kamu selalu duduk di pagar dan menjadi karakter yang memalukan seumur hidup?" Petik 2. Tang Wanli memandangi cucunya dengan sangat terkejut. Tangan yang terangkat tidak bisa turun. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata dengan putus asa, "Tapi, kamu tidak tahu konsekuensinya." Jun Moxie memanggilku kakaknya yang baik sekarang. Ada cahaya di wajah Tang Yuan. "Aku punya saudara lelaki yang benar-benar terkait dengan darah, tetapi aku belum pernah memiliki saudara seperti ini. Dia adalah yang pertama, dan mungkin satu-satunya. Sejak usia muda, tidak ada yang berteman dengan aku. Apalagi memperlakukan aku seperti saudara." Petik 2. "Aku harap aku akan selalu memiliki saudara laki-laki aku," kata Tang Yuan dengan suara rendah saat dia melihat kakeknya. "Persis seperti hubunganmu dengan Yang Mulia." Tang Wanli berdiri kaget. Tiba-tiba, dia merasa bahwa cucu di depannya itu tidak terbiasa. Dia selalu berpikir bahwa cucunya, yang hanya suka makan dan tidak bekerja, tidak akan mencapai apapun dan menjadi tidak berguna seumur hidup. Meskipun Tang Yuan menjadi sangat kaya karena aula aristokrat, dia hanya boneka Jun Moxie. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa cucunya telah benar-benar dewasa. Tang Yuan akhirnya mengikuti kemauannya sendiri dan bisa disebut pria sejati. Tapi di mana Tang Yuan menuju sebenarnya jalan yang berbeda dari miliknya. Dengan napas panjang, Tang Wanli tampak muram. Dia kembali ke atas kuda dengan susah payah. Dia berbisik, "Yuan, kamu akhirnya tumbuh dewasa, dan kamu punya pilihan sendiri. Aku harap kamu bisa melakukannya dengan baik sendiri. Keluarga, dia tidak bisa melanjutkan." Ekspresinya sangat kompleks. Itu adalah campuran kelegaan dan rasa sakit, dan itu bertentangan dengan yang ekstrim. Dia menghela nafas lagi dan perlahan-lahan pergi. Tang Yuan meneteskan air mata. Melihat siluet kakeknya di angin dengan rambut putih, dia menggigit bibirnya. "Maaf kakek tetapi aku tidak berpikir aku salah." "Kakak Wanli." Jun Zantian berjalan dan berteriak pada Tang Wanli yang pergi. Tang Wanli menghentikan kudanya tetapi tidak berbalik. "Jun Zantian, kamu akhirnya membalas putramu, dan aku yakin kamu merasa sangat lega. Tapi, selain bagian depan istana, apakah tidak ada tempat lain yang bisa menampung platform kamu? Selain merasa lega, bukankah kamu khawatir dengan hal lain? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Petik 2. Jun Zantian berdiri di sana dengan serius dan menggelengkan kepalanya. "Kakak Tang, kamu bukan aku. Kamu tidak akan mengerti. Aku tahu kamu tidak merasa nyaman, dan aku juga tidak mau mengakuinya. Tetapi, kenyataan adalah kenyataan, kesalahan telah dibuat. Bagaimana mereka bisa memberi aku kompensasi? Jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan?" Petik 2. "Iya nih, aku tidak mengerti. Aku pikir aku tidak akan pernah mengerti, tetapi aku tidak nyaman dan marah." Suara Tang Wanli dingin dan rendah. "Aku percaya bahwa bukan saja aku tidak nyaman, tetapi saudara-saudara tua lainnya yang selamat bersama juga akan merasa tidak nyaman. Saudara-saudara yang mati dalam pertempuran, jika mereka bisa merasakan di dunia bawah, mereka akan semakin tidak nyaman. Karena apa yang kamu hina adalah apa yang kita semua perjuangkan. Tian Xiang, ini milik kita. Kami membelinya dengan darah dan usaha. Itu terdiri dari pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Jun Zantian, kamu bisa bertanya Zhu Zuzu, dan Murong Fengyun apakah mereka merasa nyaman. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu merasa nyaman. Mengenai kompensasi kamu, aku tidak tahu plotnya lebih baik dari kamu, tetapi aku juga memiliki beberapa pengertian. Jadi aku tidak membawa pasukan hari ini. Tapi Tian Xiang milik kita semua. Kita semua berjuang untuk itu. Ini adalah satu-satunya hal yang aku tahu dan satu-satunya hal yang aku pedulikan.
Petik 2. Jun Zantian menghela nafas. Memang, Tianxiang milik kalian semua. Aku tidak bisa tidak setuju, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk itu. Jun Moxie berdiri sambil tersenyum. Tapi, apakah kamu merindukan beberapa orang? Aku yakin tanpa mereka, Tianxiang akan lama menghilang. Tianxiang juga milik ayah aku, paman aku, saudara-saudara aku, dan semua prajurit yang tewas di Tian Guanlin. Meskipun kamu mungkin merasa tidak nyaman melihat ini, aku yakin mereka melakukannya. Petik 2. Jun Moxie tersenyum dan berkata dengan tajam, kamu tahu, aku bisa dengan mudah mengungkapkan kebenaran kepada dunia untuk semua orang menghakimi. Menurut kamu apa yang akan dilakukan kakak laki-laki kamu? Petik 2. Tang Wanli tidak bisa membantah. Meskipun kemudian menjadi pejabat, ia pernah menjadi jenderal. Dia juga mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti psikologi prajurit? Siapapun yang berpartisipasi dalam perang, baik hidup atau mati, akan mendukung keluarga Jun. Tetapi jika kebenaran itu diungkapkan, keluarga Kekaisaran Tianxiang benar-benar akan menjadi terkenal selama jutaan tahun. Pengorbanan prajurit tidak harus dijebak atau diolesi. Tidak peduli siapa yang melakukannya, selama mereka bersekongkol dengan jenderal seperti itu, mereka harus memberikan kompensasi. Atau tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan puas. Jun Moxie tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Aku bahkan tidak mau repot-repot. Aku adalah anggota keluarga Jun. Aku tidak peduli apakah kamu merasa nyaman. Selama mereka, ayahku, pamanku, saudara-saudaraku, dan semua prajurit merasa nyaman. Aku merasa baik-baik saja. Setiap orang memiliki perspektif mereka sendiri. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita dari membalas dendam dan kompensasi. Mata Jun Moxie seperti mata elang. Tajam dan dingin. Tidak peduli siapa dia, dia harus mengimbangi. Petik 2. Tang Wanli terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia mencambuk bokong kuda itu, dan kuda yang kuat itu berlari kencang. Dia hanya meninggalkan desahan yang terbawa angin. Di panggung tinggi, hukuman brutal masih berlangsung. Jun Zantian tidak terlihat bagus. Dia menatap ke arah Tang Wanli pergi dan merenungkan. Jun Moxie tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya memikirkannya. Setiap orang memiliki perspektif masing-masing. Kakek, kami hanya ingin membalas dendam. Kami bukan pemberontak dan kami belum menghancurkan Tianxiang. Selain itu, aku tidak pernah tertarik untuk memberontak. Dan aku yakin kamu juga tidak. Aku yakin tidak ada anggota keluarga Jun yang iri dengan keluarga kekaisaran dan ingin menggantinya. Kehormatan adalah kehormatan, kompensasi adalah kompensasi. Mereka pada dasarnya memisahkan hal-hal. Mengapa peduli dengan apa yang orang lain katakan? Aku percaya selalu ada keadilan. Adapun siapa dia, jika Tang Wanli bisa memenangkan debat ini, dia tidak akan pergi seperti ini. Petik 2. Jun Zantian menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, baiklah. Mungkin mereka akan merasa tidak nyaman, tetapi kita harus membalas dendam kepada orang-orang terkasih kita. Dia berbalik dan berkata, aku akan pulang duluan. Kamu memimpin di sini. Petik 2. Dia berhenti dan tiba-tiba tertawa getir. Konyol. Sejak kapan ada bangsa yang bertahan selamanya? Sejak kapan ada raja yang berumur panjang? Semua upaya, perjuangan, dan kebanggaan. Semuanya pasti akan menjadi debu. Mereka tidak menjadi apa-apa. Mengapa menyiksa diri kita sendiri? Dia menunggang kuda dan pergi. Meskipun itu menyebabkan gangguan besar di kota Tianxiang pada hari pertama, tidak ada kecelakaan. Tangisan abadi dan jeritan kesakitan mengejutkan langit dan istana. Di istana, para selir dan Kasim semuanya pucat dan gemetar. Mereka semua takut bahwa seseorang akan membobol istana dengan senjata. Pada hari kedua, hukuman berlanjut. Sejumlah besar orang datang untuk menonton. Ekspresi wajah mereka berbeda, tetapi mereka jelas sangat tertarik pada Wen Changyu. Seorang ahli tertinggi dan dia hanya bisa menerima hukuman tanpa perjuangan. Jun Moxie selalu mengamati apa yang terjadi di istana. Pada pagi hari kedua, semua menteri dan kepala keluarga besar dipanggil ke istana dan tidak pergi lama. Jun Moxie sama sekali tidak khawatir. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia siap untuk menghadapi mereka. Apakah selalu ada keadilan? Hanya ada keadilan jika mereka memiliki kekuatan untuk mencarinya. Jika Jun Moxie masih debauci dia sebelumnya, bagaimana mungkin ada keadilan? 665, Du Jue tiba. Sejak hari kedua dan seterusnya, Dongfang Wenxin dan yang lainnya tidak muncul. Bahkan Bu Xiaoyi yang selalu terpaku pada Jun Moxie menunggu di rumah. Bagaimanapun, kemampuan mereka untuk menahan adegan berdarah seperti ini masih kurang. Mungkin urusan hidup manusia pasti tidak dapat berjalan dengan damai. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari kerumunan. Aura ini dipenuhi dengan amarah yang mengejutkan, dan Jun Moxie langsung mendeteksi sumbernya. Sempit matanya, dia mengangkat kepalanya dan dua sinar cahaya dingin bersinar dari matanya. Dua sosok menonjol dari kerumunan.
Kemanapun mereka pergi, kerumunan itu berpisah seperti air di depan sebuah kapal. Orang yang memimpin tinggi dan memiliki fitur yang mencolok. Dia tampak berusia 30-an, namun pada usia 50-an pada saat yang sama. Sekilas mustahil untuk membedakan usia sebenarnya. Wajahnya pucat, dan matanya sedingin es. Mahkota rambut tinggi duduk di atas kepalanya, dan dia mengenakan pakaian rami kasar. Cemberut berbahaya, dia berjalan menuju Jun Mosie. Adapun orang di belakangnya, Jun Mosie mengenalinya dengan satu tatapan. Dia adalah Supreme Pearl City Triple Thrones, Xiao Wei Cheng. Bagi seseorang yang berjalan di depannya seperti itu, sepertinya posisi orang itu bahkan lebih tinggi daripada Xiao Wei Cheng di Supreme Golden City. Meskipun masih ada jarak 20-30 zang antara dia dan pria itu, Jun Mosie sudah bisa merasakan aura dinginnya. Di belakang Jun Mosie, Feng Juanyun dan Solitary Eagle sama-sama mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kekuatan pria ini jelas melebihi harapan keduanya. Jun Mosie bersandar santai di kursinya, dan posturnya tidak berubah sedikitpun. Hanya matanya yang semakin teduh dengan setiap langkah yang diambil keduanya. Kamu adalah boneka itu Jun Mosie. Orang itu bertanya tanpa ekspresi, matanya tanpa emosi. Seolah-olah dia melihat udara kosong bukannya Jun Mosie. Sikap seperti itu mirip dengan Tuhan yang berbicara kepada manusia. Itu dipenuhi dengan kesombongan dan keunggulan, seolah-olah dia berkata, aku sudah memberimu banyak wajah dengan berbicara denganmu. Oh. Kamu tidak tahu apakah aku Jun Mosie. Coba tebak, siapa aku? Jun Mosie memutar matanya dan berkata dengan sinis. Bocah bermulut pintar. Orang itu mendengus dan berkata, sebagai aura seberat gunung melonjak keluar dari tubuhnya. Aura ini jelas hanya berlaku untuk Jun Mosie, dan Solitary Eagle dan Feng Juanyun di belakangnya bahkan tidak merasakan riak sedikitpun. Kerumitan kontrol yang dimiliki orang ini atas auranya telah mencapai tingkat yang mengejutkan sehingga orang lain akan terkesima dengan heran. Sayangnya, Jun Mosie tampak benar-benar tidak terpengaruh ketika dia terus duduk dengan malas di kursinya. Senyum aneh menggantung di wajahnya, sesekali berkedip-kedip dengan sedikit iblis jahat. Dia tidak meluncurkan serangan balik dengan auranya sendiri, dan hanya terus duduk dengan tenang, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Menyerang dengan aura, aku benar-benar takut setengah mati. Dengan pagoda Hongjun yang berada di tubuhku, tuan muda ini paling tidak takut dengan serangan aura. Bahkan jika aura kamu lebih kuat, bisakah itu lebih kuat daripada pagoda Hongjun? F***. Orang itu hanya merasakan aura kuatnya menyembur, hanya untuk mengenai lumpur lunak, seolah-olah tenggelam ke laut, atau menghilang ke udara. Kontrol rumit dan auranya yang hancur sebenarnya tidak menghasilkan efek apapun. Perasaan semacam ini, benar-benar sulit untuk ditanggung. Dengan gelombang lengan bajunya yang marah, aura yang kuat langsung menghilang. Sementara wajahnya masih dingin dan tidak bergerak, matanya menunjukkan sedikit kejutan. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang menarik perhatian Yang Mulia Mei. Kamu benar-benar sesuatu. Petik 2. Jun Mosie mengangkat kepalanya dan bertanya dengan nada lembut, dan siapa kamu? Suara, ekspresi, dan perilakunya bahkan lebih tinggi daripada orang yang berpakaian rami. Jika orang ini menampilkan dirinya seperti dewa dari surga, Jun Mosie bertindak seolah-olah dia adalah Kaisar Langit. 1. Kaisar Giok adalah dewa tertinggi dari tradisi Tiongkok dan ia memerintah kosmos dan tinggal di istana megah di bagian tertinggi surga bersama dengan keluarga besarnya dan rombongan menteri dan pejabat. Kursi ini disebut Du Jue. Du Jue menatap tajam Jun Mosie dengan mata seperti pedangnya saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Juga dikenal sebagai Yang Mulia Herles. Sempit matanya, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jari ke panggung. Wen Changyu adalah salah satu anak buahku. Dia mendengus dengan arogan saat dia menunggu ekspresi terkejut di wajah Jun Mosie. Yang Mulia, Du Jue. Ini adalah nama yang dapat menyebabkan bahkan awan dan angin berubah warna ketika muncul di masa lalu. Meskipun dia menjauhkan diri dari dunia biasa selama hampir 2 abad dan banyak orang mungkin lupa namanya yang terkenal, dia masih percaya bahwa Jun Mosie akan mengenalinya dengan pasti. Itu karena Jun Mosie memiliki master misterius yang juga ahli terhormat yang kuat seperti dia. Jadi, ini Du Jue. Bibir Jun Mosie naik sedikit. Tidak heran Raja Xiao yang perkasa bahkan tidak berani bernapas terlalu keras di belakangmu. Yang Mulia tanpa hati. Betapa mengesankan. Aku ingin tahu untuk apa Yang Mulia datang. Tolong sebutkan niat kamu yang sebenarnya. Petik 2. Lepaskan Wen Changyu. Du Jue memerintahkan dengan nada dingin. Itu seseorang dari Supreme Golden City-ku, bahkan jika dia telah melakukan kesalahan, itu masih tidak terserah kamu untuk menjadi hakim, apalagi mempermalukan dia. Biarkan dia pergi segera. Memperhatikan wajah tuanmu, kursi ini akan memberimu kata-kataku untuk melupakan kejadian ini dan tidak menanggung niat buruk terhadapmu. Petik 2. Biarkan dulu berlalu dan tidak tahan niat buruk terhadap aku. Sungguh dermawan.
Dan kamu bahkan memberikan wajah tuanku. Jun Mosie tiba-tiba tertawa. Mungkinkah senior itu tidak tahu siapa tuanku? Kamu mempertimbangkan wajahnya. Jadi ternyata reputasi tuanku begitu hebat. Bahkan yang mulia agung seperti senior bersedia memberinya wajah, suatu kehormatan. Petik 2. Wajah Dujue langsung berubah menjadi hitam. Dia terus menatap Jun Mosie, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, aura yang berat mulai berkumpul, menyebabkan semua orang di kerumunan merasakan perasaan mati lemas. Elang soliter maju selangkah ke depan dan rambutnya terbang di belakangnya. Dengan Yang Mulia Herles di hadapannya, Eagle Solitary tidak hanya mundur atau menjadi takut, dia juga mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Di sisi lain, meskipun Feng Juanyun tidak bergerak, jubah putihnya berkibar tanpa kehadiran angin. Tangannya bersandar pada gagang pedangnya, dan 5 jarinya mencengkeramnya dengan kuat. Matanya menyala dengan tatapan tajam. Dujue melengkungkan mulutnya dengan jijik dan berdiri diam, tidak membuat gerakan tunggal. Alisnya bahkan tidak berkedut, tetapi aura mengerikan melonjak dari tubuhnya seperti gunung berapi di ambang meletus. Kepadatan auranya sangat tinggi sehingga hampir bisa dilihat dengan mata telanjang. Bahkan orang normal pun akan dapat melihat udara terdistorsi jika mereka menaruh perhatian cukup dekat. Elang soliter dan Feng Juanyun tidak bergerak juga, tetapi dari mereka dipenuhi keringat. Bahkan mereka berdua tidak membayangkan bahwa Yang Mulia Herles ini akan memiliki tingkat kultivasi yang saleh. Dia bahkan tidak bergerak, tetapi auranya sendiri mampu memengaruhi energi langit dan bumi, menekan semuanya dengan kuat. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kekuatan seorang pria terbatas. Bagaimana mereka bisa melawan surga? Ini bukan lagi hanya aura sederhana lagi. Ini adalah hasil dari pemahaman Dujue selama bertahun-tahun, menggunakan esensi ki dari tubuhnya sendiri untuk mencapai resonansi sementara dengan jenis energi ajaib dengan kekuatan surga dan bumi. Dalam kondisi ini, dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi untuk meluncurkan serangan seperti yang dia kehendaki. Teknik ini adalah kartu truf utama Dujue, dan melawan Jun Mosie, dia secara alami tidak perlu menggunakan tindakan ekstrim seperti itu. Tapi Dujue jelas bahwa dia tidak hanya menghadapi Jun Mosie sendirian. Meskipun kekuatan Jun Mosie tidak lemah, itu masih tidak cukup untuk memasuki matanya. Tingkat kekuatan ini hanya diperlihatkan bagi satu orang untuk melihat. Tuan Jun Mosie. Dujue ingin memberitahu ahli misterius ini satu hal. Ini akan sesederhana membalik telapak tanganku jika aku ingin membunuh muridmu dan melenyapkan keluarga Jun. Tetapi, aku datang secara pribadi hari ini, dan telah berbelas kasih kepada murid kamu karena kamu. Tidak peduli apakah pihak lain menghargai gerakan itu atau tidak, dia setidaknya membuat sikapnya diketahui. Biasanya, ketika semuanya mencapai titik seperti itu, kedua belah pihak akan mengambil langkah mundur masing-masing. Dujue akan mengambil orangnya dan pergi, sementara keluarga Jun akan melupakan masalah ini. Aku sudah memberi kamu wajah yang cukup, bukankah kamu juga harus memberi aku wajah? Ini adalah rencana Dujue. Terhadap ahli legendaris keluarga Jun, Dujue masih memegang hati-hati dan ketakutan. Meskipun dia adalah orang yang kejam, dia tidak bodoh. 90 ahli yang kuat dari 3 tanah suci berani mencoba dan membunuh Yang Mulia Mei, apalagi dia, Dujue. Tapi barisan seperti ini benar-benar hancur di bawah kekuatan pihak lain. Dujue jelas bukan pasangan yang cocok untuk itu. Meskipun dia tampak sangat mendominasi saat ini, para ahli dari tingkat yang sama dengannya akan tahu dengan jelas bahwa Dujue benar-benar mengekspresikan niat baiknya. Untuk bisa membuat sikapnya jelas, dan juga tidak khawatir kehilangan muka, ini hanya mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Ekspresi aneh melintas di mata Jun Mosie. Sepertinya keduanya kebetulan, dan tidak. Setelah itu, wajahnya berubah berat dalam sekejap, dan posturnya yang sebelumnya santai di kursi akhirnya bergerak. Ekspresi terkejut dan takut muncul di wajahnya saat dia mengangkat matanya dan menatap Dujue. Meskipun dia menggertakkan giginya dan dengan paksa berusaha menutupinya, orang yang tanggap akan dapat melihat tindakannya dengan lirikan. Dujue mendengus dan mengangkat alisnya dengan ringan, bagaimana rasanya? Apakah itu menyenangkan? Petik 2. Jun Mosie tampak kesakitan, dan bahkan pembuluh darah di bawah kulitnya dapat diamati sedikit menggeliat. Seolah-olah mereka hampir tidak mampu menanggung sesuatu. Memaksa ekspresi tenang ke wajahnya, Jun Mosie tersenyum dan menjawab dengan dingin, menyenangkan, benar-benar terlalu menyenangkan, tidak, itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Petik 2. Dujue mengangkat bibirnya sedikit dan membuat suara "oh" dengan mulutnya saat dia tertawa dingin. Apakah begitu? Maka, aku harus membuatnya lebih menyenangkan untuk kamu. Mengatakan itu, dia menaikkan tekanan sekali lagi. Namun, dia merasa agak aneh di hatinya, mengapa ahli itu belum muncul. Dujue memiliki 10.000 alasan untuk percaya bahwa ahli tertinggi saat ini berada di dalam Tianxiang, di dalam keluarga Jun.
Jika tidak, akankah keluarga Jun belaka berani mengeksekusi seorang lelaki dari kota emas tertinggi di depan umum? Benar-benar lelucon. Mungkinkah aku tidak cukup menekan Jun Mosie? Hanya tingkat kekuatan ini tidak cukup untuk menuntut kehadirannya. Apakah dia benar-benar percaya diri pada muridnya? Jun Mosie mengerang rendah, dan bahkan kepalanya agak tertekan oleh tekanan. Bahkan nadinya di bagian belakang lehernya tampak jelas. Meskipun ini hanya penindasan dengan aura, itu nyata dan nyata. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditampilkan oleh beberapa ahli tingkat mulia. Subscribe Penatua. Apakah masih sangat menyenangkan sekarang? Tanya Dujue ringan, nadanya bercampur ejekan. Dia sudah menggunakan 30% dari kekuatannya. Bahkan para ahli ranah tertinggi tidak perlu mampu menanggungnya. Meskipun kekuatan Jun Mosie tidak lemah, dia masih hanya di ranah tertinggi. Menggunakan kekuatan sebanyak ini seharusnya sudah cukup. Sayangnya, kenyataan seringkali berbeda dari harapan seseorang. Tentu saja, luar biasa, jika kamu bisa mengerahkan kekuatan lebih. Itu akan lebih baik. Jun Mosie mengertakkan gigi dan keringat mengalir di alisnya. Tampaknya butuh upaya besar untuk mengucapkan setiap kata. Sangat bagus. Tulangmu memang cukup tangguh. Karena kamu telah membuka mulut untuk bertanya, kursi ini secara alami akan memungkinkan kamu untuk menikmati isi hati kamu. Dujue mengambil napas dalam-dalam dan langsung menaikkan kekuatannya hingga 50%. Hanya sebagian kecil yang digunakan untuk berurusan dengan elang soliter dan Feng Juanyun. Sebagian besar usahanya berpusat pada tubuh Jun Mosie. Tanah di bawah kaki Jun Mosie retak dengan suara kak, tapi dia menahan jatuh dengan tubuhnya, dengan keras kepala berpegang pada sikap seseorang yang tidak akan menjatuhkan air mata kecuali mereka melihat peti mati. Dujue mengerutkan alisnya dan senyumnya menghilang. Apakah kamu masih akan mencoba dan bertahan dengan keras kepala? Dujue tidak berani mendorong sesuatu terlalu jauh. Jika dia benar-benar tidak sengaja membunuh bocah cantik ini, konsekuensinya tidak akan menjadi bahan tertawaan. Jun Mosie sedikit menundukkan kepalanya, tapi giginya masih mengepal erat saat dia mengutuk keras, jatuhkan tindakan. Hal yang lama, tuan muda ini telah mengalami terlalu banyak situasi seperti ini. Hanya dengan kekuatan penekan tingkat 3 kamu pikir kamu sangat hebat. Tuan muda ini belum cukup menikmatinya. Mengapa? Tidak memberitahu aku bahwa tulang-tulang tua kamu itu tidak memiliki kekuatan lagi. Petik 2. Sebuah lampu merah darah melintas di mata Dujue, dan ramrotnya langsung bergetar sejenak. Kepalanya benar-benar miring ke depan sedikit dalam amarahnya. Seketika, tekanannya berlipat ganda. Tubuh Jun Mosie seperti puncak tinggi di antara awan, tidak bergerak dan tabah. Namun, tekanan tirani semacam itu adalah sesuatu yang bahkan bisa menyebabkan para pahlawan generasi turun. Pada kenyataannya, Dujue juga merasa sangat suram di hatinya. Dia merasa sangat sulit untuk maju atau mundur pada saat itu. Dia berharap untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Tuan Misterius dengan datang sendiri dan mengharapkan kerjasama, tapi bocah itu sedikit terlalu keras. Saat ini, dia sudah menggunakan 60% kekuatannya, tetapi anak itu secara tak terduga masih bisa bertahan. Jika dia terus meningkatkan kekuatan, itu akan melampaui batas kendali, dan mungkin menghasilkan hasil yang tidak terduga setiap saat. Kesalahan sekecil apapun akan mengubah semuanya dari mengungkapkan niat baiknya menjadi menunjukkan kekuatan dan agresi. Jika anak itu akhirnya mati entah bagaimana, itu akan menghasilkan kebencian yang tak dapat didamaikan dan musuh yang kuat. Tetapi jika dia berhenti sekarang, dengan tampang sombong di wajah anak ini, tidak ada kemungkinan dia mendapatkan sesuatu dari ini. Benda tua terkutuk itu juga tidak muncul, jadi di mata orang banyak, bukankah dia akan hilang? Jika itu terjadi, dia benar-benar akan kehilangan seluruh wajahnya. Bukankah Yang Mulia Herles berubah menjadi bahan tertawaan di mata massa? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa anak ini hampir tidak bertahan, tetapi mengapa dia tidak mau mengakui kekalahan? Mungkinkah tuannya sering menggunakan metode semacam ini untuk meredamnya? Iya nih, pasti begitu. Jun Mosie mendengus rendah dan membuka mulutnya untuk tertawa. Ah, menyenangkan sekali, teruskan, teruskan. Dujue langsung kehilangan kesabaran. Selama ratusan tahun, berapa banyak orang yang berani menantangnya seperti itu? Namun, huligan kecil ini yang bahkan belum selesai menumbuhkan semua rambutnya mengejeknya berulang kali, menguji batas kemampuannya. Matanya bersinar karena marah, dan cahaya perak samar melintas melewati murid-muridnya. Pada saat yang sama, tekanan di udara menebal seperti banyak gunung kecil yang saling membanting. Hong! Ledakan tanpa suara terdengar, dan kerumunan itu terkejut melihat bahwa ruang di daerah seluas 10 zang di atas kepala Jun Mosie telah berubah menjadi gelap seperti lubang hitam. Kegelapan ini bahkan lebih gelap dari tinta. Saat itu siang hari bolong. Matahari tidak hanya bersinar terang di langit tanpa terhalang oleh awan, tanah bersalju juga memantulkan sinar itu, menyebabkan kecerahan yang menyilaukan. Tapi area di atas kepala Jun Mosie jelas gelap seperti malam.
Kekuatan 80%. Kekuatan 80% dari Yang Mulia Herles adalah sesuatu yang bahkan Mei Sue yang perlu perlakukan dengan serius. Tapi saat Jun Moxie merasakan tekanan ini, dia langsung merasakan kegembiraan liar melonjak di dalam hatinya. Ya, sukacita yang liar. Ketika Dujue pertama kali membangkitkan kekuatan surga dan bumi, Jun Moxie sudah merasakan anomali. Jun Moxie pertama kali merasakan gelombang tekanan, setelah itu, pagoda Hongjun di lautan kesadarannya terbuka dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Hanya saja, kali ini, tidak melepaskan ki spiritual dalam jumlah besar. Sebagai gantinya, sebagian besar aura Dujue dihilangkan, berubah menjadi bola kabut putih yang ditelan oleh pagoda Hongjun dalam sekejap. Ki spiritual kali ini sangat tebal dan murni. Lebih jauh lagi, itu berisi aura samar tak terbatas. Jun Moxie langsung mengerti apa ini, surga bumi spiritual ki. Pada saat yang sama, Jun Moxie bisa merasakan bahwa setelah pagoda Hongjun selesai memurnikan energi dan mentransfernya ke dalam tubuhnya, kecepatan peningkatan energi rohnya sebenarnya lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Jun Moxie tidak mau pergi dan menyelidiki pada saat seperti itu. Saat ini, Jun Moxie seperti kolam kering, sementara Dujue menggunakan kemampuannya sendiri seperti beberapa ratus pompa air bertenaga tinggi, menarik air dari tempat lain dan menuangkannya ke dia. Itu masalah yang sangat bagus, kemana lagi dia harus pergi untuk mencarinya. Ini benar-benar masalah yang menyenangkan, hal yang sangat menyenangkan. Ketika Jun Moxie mengatakan itu menyenangkan sebelumnya, dia berbicara dari hati. Dengan demikian, Jun Moxie tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Bahkan, dia praktis berteriak secara internal. Tetap datang. Jangan berhenti. Semakin banyak kekuatan yang kamu gunakan, semakin baik. Aku tidak keberatan bahkan jika kamu terus begini sampai langit runtuh. Jika kamu dapat terus memasok aku dengan energi ini, aku akan dapat menerobos ke tingkat kelima dari Art of Unlocking Heaven's Fortune segera. Untuk alasan ini, Jun Moxie mengadakan pertunjukan seolah-olah dia berada di ambang kehancuran, namun dengan kuat bergantung pada ketabahan semata, memberi Dujue kesalahpahaman bahwa dia tidak akan bisa bertahan kapan saja. Selama dia memberikan sedikit dorongan lagi, bocah kecil itu akan selesai untuk. Tetapi meskipun kekuatannya meningkat beberapa kali, Jun Moxie masih terlihat sama, seperti orang yang berjuang di garis antara hidup dan mati. Dujue akhirnya marah sekarang. Dengan demikian, ia mulai meningkatkan output kekuatannya lagi. Jun Moxie tidak tahu apa yang terjadi, dan Dujue secara alami bahkan lebih bingung. Tetapi pada akar dari segalanya, semuanya bermuara pada dua kata, ki spiritual. Pagoda Hongjun secara alami sangat sensitif terhadap ki spiritual. Saat itu memenuhi lingkungan yang kaya ki spiritual, itu akan mulai menyerap dengan panik. Tapi di kota Tianxiang ini di mana populasinya sangat tinggi, pagoda Hongjun tidak mampu menyerap banyak ki spiritual. Terlepas dari surga bumi spiritual ki murni yang diserap oleh Jun Moxie selama kultivasinya, barang-barang biasa lainnya tidak dapat dibangunkan kepentingan pagoda kakek ini. Tapi Dujue berbeda, kultivasinya terlalu tinggi. Dia sebenarnya bisa memindahkan sejumlah besar surga bumi spiritual ki untuk penggunaannya sendiri. Dia langsung mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan mengompresnya untuk meluncurkan serangannya sendiri. Teknik tingkat tinggi semacam ini akan sangat merepotkan bahkan untuk para ahli terhormat yang sama tingkatannya. Ini adalah implikasi yang sangat berbeda dari sangkar dunia Mei Sueyan. Kekuatan surga dan bumi, bagaimana mungkin itu lemah? Tapi senjata tangguh ini yang sangat mematikan bagi orang lain telah menjadi tonik bergizi tertinggi ketika sampai pada Jun Moxie. Kekuatan semacam ini adalah hadiah yang bagus untuk pagoda Hongjun. Untuk berpikir bahwa sosok yang hebat akan datang dan mengumpulkan begitu banyak surga bumi spiritual ki dengan susah payah dan menuangkannya ke pagoda Hongjun. Lebih jauh, ini adalah jenis yang dia tidak bisa tolak bahkan jika dia tidak menginginkannya. Jadi, semuanya berkembang sedemikian dramatis. Hal yang menyebabkan Tuan Muda Jun bahkan lebih bahagia adalah bahwa untuk mengendalikan kekuatan semacam ini, Dujue perlu terlebih dahulu menyesuaikan indera spiritualnya sendiri, berkomunikasi dengan kekuatan surga dan bumi, bergabung dengannya, sebelum memindahkannya. Untuk menyerang. Apa yang paling tidak benar dimiliki pagoda Hongjun adalah surga bumi ki spiritual. Selama itu tidak kekurangan ki spiritual, itu tidak akan pernah kehabisan sumber daya. Tapi surga bumi spiritual ki adalah energi yang luas dan tidak terbatas, dengan kemampuan Jun Moxie saat ini, dia tidak bisa menyerap banyak dari itu. Sebagian besar waktu, ia masih meminta pagoda Hongjun untuk memberikan kompensasi yang berlebihan untuknya.
Tapi sekarang, Yang Mulia Herles ini menggunakan kultivasi swannya yang tiada taranya yang telah dia latih selama beberapa ratus tahun untuk secara langsung mengisi kembali semua yang telah digunakan oleh Pagoda Hongjun, bahkan menambahnya lebih dari sebelumnya. Dan dia melakukannya dengan cara yang sangat arogan dan gila, dalam waktu yang sangat singkat, tanpa sedikit pun tersentak dalam ekspresinya. Tentu saja, Jun Moxie secara alami tidak akan tahu seluk-beluk masalah ini. Namun, ini tidak memengaruhi ekstasi Tuan Muda Jun atas keuntungannya. Tuan Muda Jun mendemonstrasikan seluruh jajaran keterampilan aktingnya yang memenangkan penghargaan saat dia mengertakkan giginya dengan tegas dan terengah-engah seperti anjing mati, berulang-ulang menghisap udara dingin. Wajahnya berubah menjadi warna hijau yang aneh, dan bibirnya seputih dan serak seperti hantu. Dari waktu ke waktu, keributan tulangnya bisa terdengar, dan keringat menutupi wajahnya dengan manik-manik besar. Lembaran batu di bawah kakinya sudah hancur, dan tanda-tanda seperti jaring laba-laba menyebar keluar dari sana. Bahkan hati Dujue berdebar dengan ketakutan dan kekhawatiran untuknya. Jika aku menggunakan sedikit kekuatan, akankah bocah ini tiba-tiba hancur menjadi tumpukan pasta daging? Tetapi dari apa yang dia amati, anak itu jelas berada di ambang menyerah, hanya sedikit lagi, dan dia tidak akan bisa bertahan. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Sama seperti ini, keduanya jatuh ke jalan buntu ketahanan. Jika Dujue tahu bahwa serangan terkuat yang dia banggakan adalah diperlakukan seperti semacam energi kultivasi bergizi, dan ekspresi, kesedihan, di wajah targetnya hanyalah dia menikmati perawatan seolah-olah dia sedang menerima pijatan. Dia yang tidak berperasaan yang mulia mungkin akan berteriak dengan amarah dan penghinaan, diikuti olehnya memuntahkan seteguk darah tua sebelum jatuh mati di tempat. Selain itu, matanya akan tetap terbuka bahkan dalam kematian, tidak bisa menutup. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kapan terakhir kalinya Yang Mulia Herles dibodohi dan dimainkan oleh orang lain seperti ini? Bukannya dia ingin melakukan perbuatan baik, tapi Jun Moxie itu terlalu aneh. Segera, Jun Moxie menemukan kekecewaannya bahwa tekanan pada dirinya tidak lagi meningkat. Itu tidak akan berhasil. Mungkinkah orang tua ini sedang bermain-main? Memikirkan hal ini, matanya terbuka dan dia mendengus dua kali dengan keras ketika dia menggeram dengan suara yang sepertinya telah diperas dari paru-parunya. Jadi ini adalah Herles yang terkenal. Yang Mulia, apakah hanya itu yang kamu miliki? Kamu seharusnya, biarkan aku bangun sekarang. Aku sangat kecewa, untuk berpikir bahwa ahli tingkat puncak dari Supreme Golden City. Sebenarnya, petik 2. Menyelesaikan kata-kata ini, dia terbatuk dua kali dengan cara yang buruk, seolah jiwanya menjerit kesakitan dan nyaris tidak bertahan, sepertinya dia tidak akan sanggup lagi menanggung tekanan. Subscribe Penatua. Dujue awalnya sudah berada di tempat yang sulit, tidak dapat mundur atau maju. Sekarang dia seperti pria yang menunggang seekor harimau, tidak bisa turun. Dia sudah meningkatkan output energinya jauh di luar jangkauan kendalinya. Tentu saja, masih mungkin baginya untuk menarik kembali aura. Dia juga berencana untuk menarik saat dia merasa sesuatu akan terjadi. Paling-paling, jika dia dengan paksa menarik auranya kembali, dia hanya akan menderita beberapa luka pada esensinya Ki. Namun, bocah yang keras kepala ini sebenarnya masih menggertakkan giginya dan bertahan, menolak untuk mengakui kekalahan. Pada saat itu, ia bahkan mulai merasa menghargai bakat yang terakhir. Seorang anak muda seperti itu benar-benar memiliki kehendak yang teguh dan tegar, sejak zaman kuno sampai sekarang, Jun Moxie mungkin satu-satunya. Jika dia meningkatkan kekuatannya lebih jauh, dia benar-benar akan kehilangan semua kendali atas itu. Mudah untuk melepaskan kekuatannya, tetapi akan sangat sulit untuk menariknya kembali. Anak muda di hadapannya mungkin tidak akan pernah bisa pulih dari cedera serius yang akan dideritanya. Lebih jauh lagi, dia akan meninggalkan iblis jantung berbahaya yang akan menghentikannya maju lebih jauh di masa depan. Itu tidak akan berbeda dengan menebarkan permusuhan besar dengan ahli misterius itu. Jika dia memiliki murid yang begitu luar biasa, dan beberapa orang idiot memaksa murid itu begitu keras sehingga dia menjadi lumpuh, dia juga akan mengabaikan segalanya untuk membalas dendam. Pada titik ini, Dujue sudah memutuskan untuk berhenti dan menarik kembali auranya. Karena ahli menolak untuk menunjukkan dirinya, dia hanya akan dengan paksa membawa Wen Changyu pergi. Pakar itu akan tahu bahwa aku telah berbelas kasih kepada muridnya dengan satu tatapan ketika dia kembali, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Tetapi pada saat yang kritis ini, kata-kata yang menggetarkan telinga Jun Moxie benar-benar terdengar lagi. Bocah itu hanya mencari kematian ke tingkat yang ekstrim. Orang tua ini telah berbelas kasih kepada kamu sejak awal, tetapi untuk berpikir bahwa kamu masih bersikeras, bebek mati sebenarnya masih ingin tetap berparuh keras, membuka mulutnya untuk membuatnya kesal. Dujue langsung marah, tanpa berpikir, dia langsung menaikkan output energinya ke level maksimum. Semua orang langsung merasakan pandangan mereka menjadi gelap dan tubuh mereka bergoyang. Bahkan platform tinggi sedikit bergetar.
Jika riak dari tekanan sudah seperti itu, orang dapat dengan mudah membayangkan kekuatan pada orang yang menjadi sasaran serangan. Tekanan tak terbatas jatuh dalam sekejap dan langsung ditelan oleh pagoda Hongjun seperti air minum ikan paus. Tekanan melonjak seperti ombak samudera, runtuh tanpa henti seperti sungai yang dahsyat. Setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir. Pagoda Hongjun secara alami tidak luput dari serangan, dengan bersih menyerap semua surga bumi spiritual Qi yang masuk, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun. Pada saat itu, Jun Moxie hanya merasa seperti nadinya membengkak sehingga mereka akan meledak. Ini benar-benar menyenangkan, terlalu menyenangkan. Keadaan ini bertahan selama beberapa waktu, tetapi tiba-tiba, tekanannya tiba-tiba menghilang. Du Jue tiba-tiba memotong sumber pasokan. Du Jue telah dibuat marah oleh Jun Moxie, tetapi begitu dia meletus karena marah, dia segera menyesalinya. Jadi, bocah ini pasti selesai. Karena dia mengarahkan lebih banyak kekuatan surgawi spiritual Qi daripada yang bisa dia kendalikan, dia perlu menyalurkan semuanya sepenuhnya sebelum dia bisa berhenti. Karena, bahkan tubuhnya tidak akan mampu menahan serangan gelombang surga bumi spiritual Qi. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, gelombang pertama akhirnya berlalu. Bertindak cepat, Du Jue buru-buru menghentikan serangan itu saat jantungnya berdetak kencang. Yang mengejutkan, Jun Moxie benar-benar bergerak, dan dia bahkan mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Jejak darah dapat dilihat pada gigi putihnya yang berwarna giok, dan matanya bergerak liar. Wajahnya tampak pucat dengan sedikit gerit. Jelas sekali, dia tampak seperti pria yang baru saja melewati neraka dan kembali. Namun, dia sebenarnya baik-baik saja, benar-benar baik-baik saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata Du Jue membelalak kaget saat dia melihat monster kecil di depannya. Mulutnya ternganga kosong, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Jun Moxie melayang di ambang kehancuran atau tidak adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan Du Jue, tapi satu hal yang jelas, Du Jue sendiri berada di ambang kehancuran dirinya sendiri. Seorang pemuda 17-18 tahun benar-benar mampu menahan kekuatan penuh serangan energi roh dari seorang ahli ranah tingkat menengah yang mulia. Jika masalah ini dikatakan, tidak ada yang akan percaya itu. Sesuatu seperti ini benar-benar tidak pernah terdengar. Anak kecil ini, apakah dia manusia atau iblis? Meskipun wajah Du Jue masih setenang lilin, hatinya dipenuhi gelombang tinggi dan ketidakpercayaan. Memang, seorang guru terkenal akan menghasilkan murid yang hebat. Tapi seorang jenius semacam ini, agak terlalu berbahaya. Jun Moxie mengangkat kepalanya perlahan, dan senyum benar-benar muncul di wajahnya yang kelelahan. Yang mulia Du, mengapa? Kamu tidak akan terus membiarkan aku menikmatinya. Si kecil ini masih belum cukup bersenang-senang. Yang mulia Du memang memiliki kekuatan, tapi sayang sekali. Kamu tidak bisa bertahan lama. Sulit menikmati. Ada apa dengan menyerah di tengah jalan? Nada suaranya dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakpuasan. Itu seperti seorang wanita bergosip yang dengan bersemangat mengeluh tentang hidupnya di pasar ketika seseorang datang dan menuangkan seember air di kepalanya. Perasaan yang sangat pahit. Surga dan bumi menjadi saksi. Tuan Muda Jun memaksudkan setiap kata dari hatinya kali ini. Dia benar-benar berharap untuk terus menikmati sedikit lebih lama, dapat dikatakan bahwa kesempatan seperti ini akan sulit ditemui bahkan dalam 100 atau 1000 tahun. Tetapi di telinga Du Jue, kata-kata ini telah berubah menjadi penghinaan yang paling beracun. Bagaimana dia bisa turun dari panggung seperti ini? Mata seperti ular Du Jue berputar dan menatap tanpa berkedip pada Tuan Muda Jun sesaat sebelum dia mendengus dingin dan tanpa melihat ke belakang, dia berbalik dan melangkah berat ke platform. Sebuah ledakan tajam-tajam di udara, dan pada saat berikutnya, Wen Changyu, yang berada di atas platform tiba-tiba dikirim terbang di udara, pasak dan semua, seolah-olah dia dipukul tepat di dada oleh 10.000 jin palu berat. Tubuhnya jatuh berantakan di udara, pecah berkeping-keping seperti popcorn dan mengirimkan bagian tubuh yang tak terhitung jumlahnya di seluruh panggung. Potongan-potongan tubuh His berserakan di atas panggung dan menodai tanah. Tidak ada yang akan bisa mengenali bahwa potongan-potongan daging dan darah itu sebenarnya milik Wen Changyu yang anggun. Ada 30 zang antara Du Jue dan Wen Changyu ketika dia mengirimkan serangan telapak tangan itu. Bahkan pemanah biasa akan kesulitan mencapai target sejauh ini dengan akurasi seperti itu. Tetapi dengan lambaian tangannya, serangan Du Jue telah melewati udara, secara langsung memukul seseorang yang hidup berkeping-keping. Yang mulia Herles benar-benar luar biasa. Du Jue berbalik, tidak lagi memandang Jun Moxie. Dia menutup matanya perlahan, dan semua orang di depannya bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang gila tiba-tiba muncul di balik kelopak matanya yang tertutup. Hanya saja, dia berusaha yang terbaik untuk menanggungnya. Pemogokan telapak tangan yang kuat beberapa saat yang lalu telah sedikit banyak melampiaskan beberapa niat pembunuhannya. Katakan ini pada tuanmu, Du Jue ada di sini untuk berkunjung.
Sangat disesalkan bahwa kami tidak bisa bertemu, jika aku bebas di masa depan, aku akan kembali lagi untuk mencari bimbingannya. Adapun orang-orang di kota emas tertinggi, kita akan menanganinya dengan syarat kita sendiri. Jun Mosie, orang tua ini akan memberi kamu nasihat, yang terbaik adalah jika anak muda seperti kamu berperilaku lebih tenang. Petik 2. Selesai dengan kata-katanya, Du Jue bahkan tidak menoleh saat dia berjalan keluar. Xiao Wei Cheng mengikuti di belakangnya, dari awal sampai akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemanapun mereka pergi, orang banyak akan memberi mereka bagian. Dengan kilatan tubuh mereka menghilang sepenuhnya dari pandangan. Du Jue tidak berbalik sama sekali. Karena, dia takut. Dia takut jika dia berbalik, dia tidak akan bisa menghentikan dirinya dari melumpuhkan Jun Mosie di tempat atau langsung mengambil nyawanya. Du Jue yakin bahwa jika Jun Mosie terus tumbuh dengan kecepatannya saat ini, gelar nomor 1 di bawah langit, yang belum pernah muncul sejak awal waktu, pada akhirnya akan menjadi miliknya. Meninggalkan musuh dengan potensi tak terbatas seperti hidup itu terlalu berbahaya. Tetapi jika mereka ingin membunuh, konsekuensi dari itu akan menjadi sesuatu yang bahkan kota emas agung tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan jika Jun Mosie tidak memiliki master misterius di belakangnya, hanya Tian Favores saja bukan kekuatan yang bisa membuat kota emas tertinggi tersinggung. Mengitari Yang Mulia Mei adalah sesuatu yang mereka lakukan, dan memang berani melakukannya. Tapi itu dengan syarat, dia tidak berada di dalam hutan Tianfa. Jika Yang Mulia Mei tinggal di dalam hutan Tianfa, siapa yang berani masuk dan mengadili kematian mereka? Belum lagi 10 ahli Supreme Superior, bahkan jika mereka membawa 100 kali lebih banyak ahli, apa bedanya? Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, selama mereka memasuki hutan Tianfa, bahkan ahli tingkat puncak seperti Du Jue tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Jika Yang Mulia Mei memutuskan untuk membangunkan gerombolan binatang Suan untuk menyerang, Du Jue yakin bahwa tidak peduli keluarga mana yang ada di 3 tanah suci, mereka semua akan terinjak-injak ke tanah. Teror hutan Tianfa adalah sesuatu yang diketahui Du Jue dengan baik. Sekelompok serigala liar, jika dipimpin dengan cakap, dapat mengalahkan 1000 tentara pria, belum lagi ratusan juta Suan Beast dari Tianfa Forest. Hanya seorang raja yang memiliki kemampuan untuk memindahkan semua kekuatan Tianfa. Jun Mosie menatap kedua pria itu tanpa daya. Dia hampir tidak bisa menahan diri dari berlari ke depan dan menghentikan Du Jue. Ya ampun, kamu pergi begitu saja. Bukankah itu tidak bertanggung jawab? Aku belum mencapai terobosan aku. Saat Du Jue menghentikan tekanannya, pagoda Hongjun segera berhenti berputar dan tenggelam dengan puas. Pemberian makan paksa, Du Jue kali ini telah memberinya manfaat besar. Penindasan kekuatan penuh dari ahli tingkat mulia. Dan surga spiritual Bumi Qi tidak dalam jumlah kecil. Itu bahkan sulit bagi Jun Mosie untuk menyerap surga Bumi Qi spiritual ketika ia menggulirkan kultivasinya. Ini saja menunjukkan bahwa surga Bumi Qi spiritual dalam 10 li radius telah sepenuhnya habis. Berapa banyak energi itu? Itu terlalu mengerikan. Terutama penindasan kekuatan penuh pada saat terakhir, jumlah surgawi spiritual Qi yang membanjiri ke arahnya mirip dengan tsunami yang mengguncang bumi. Dengan paksa memasukkan semua Qi bumi spiritual surga di daerah ke pagoda Hongjun, hadiah semacam ini terlalu boros. Jika Du Jue meminjam kekuatan ini untuk diolah sendiri, dia mungkin bahkan tidak bisa menggunakan 1/1000 darinya. Itu adalah satu hal untuk memindahkan Qi bumi spiritual surga, tetapi hal lain untuk mengubahnya menjadi kekuatan sendiri. Ini adalah logika yang sama dengan seseorang yang menggunakan pisau untuk membunuh orang lain, tetapi tidak bisa menjadikan pisau itu bagian dari mereka. Tapi, ketika sampai pada Jun Mosie yang aneh ini, itu masalah yang sama sekali berbeda. Belum lagi bahwa Du Jue hanya memindahkan Qi spiritual dalam 10 li radius, bahkan jika dia memindahkan semua Qi spiritual di seluruh dunia, pagoda Hongjun tidak akan menolak bahkan sedikit pun. Itu masih akan menyerap semuanya sepenuhnya dan tidak membuang satu tetes pun. Makanan yang dipaksakan ini malah mengisi pembuluh darah Jun Mosie sampai ke titik ledakan. Tuan Muda Jun, yang baru saja menembus ke tingkat keempat dari Art of Unlocking Heaven's Fortune belum lama ini, merasa seolah-olah dia telah mengambil roket, atau bahwa benda langit sedang mengangkatnya dari pantatnya, mendorongnya dia ke atas. Dengan siu suara, dia langsung mencapai puncak tingkat keempat. Ini adalah kasus klasik mana surgawi yang jatuh dari langit. Tapi masalah yang begitu baik malah menyebabkan Jun Mosie merasa sangat-sangat marah. Tidak mungkin dia tidak akan merasa marah. Karena Jun Mosie bisa merasakan bahwa kejenuhan Qi spiritual di tubuhnya sudah mencapai tingkat maksimum, yang bisa dikatakan bahwa langkah selanjutnya adalah menembus ke lapisan kelima. Tetapi pada titik kritis seperti itu, Du Jue benar-benar berhenti. Sial sekali, bukankah ini hanya mempermainkan emosi orang lain? Jun Mosie mengutuk keras di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, kamu harus menunggu aku untuk mencapai terobosan itu sebelum meninggalkan sebagai gantinya.
kamu telah membangkitkan nafsu makan aku, dan membiarkan aku mencapai titik tepat sebelum aku mencapai klimaks sebelum tiba-tiba menarik diri. Orang yang baik harus pergi jauh-jauh. Jika kamu mengirim Sang Buddha pergi, kamu harus menemaninya sampai ke arah barat. Apa omong kosong tentang berhenti di tengah jalan? Orang ini benar-benar gagal untuk mempertimbangkan bahwa pihak lain memberinya hadiah besar ki spiritual dan langsung memberinya manfaat besar. Namun, dia masih tidak tahu harus puas. Kita harus tahu bahwa Du Jue adalah musuh. Jun Moxie merasa sangat sedih. Dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak memiliki pikiran untuk memperhatikan bahwa Wen Changyu benar-benar telah ditampar menjadi daging cincang dengan satu serangan telapak tangan dari Du Jue. Satu-satunya pemikiran yang ada dalam hatinya adalah bagaimana bagaimana bisa menipu orang tua itu kembali dan membuatnya mengulangi sesi sekali lagi. Perlakuan seperti ini terlalu menyenangkan untuk tuan muda ini ya. Tentu saja, Jun Moxie dimengerti kecewa. Perasaan terobosan terganggu secara alami tidak baik. Tetapi, jika Du Jue tahu tentang perasaannya saat ini, Yang Mulia Herles ini akan langsung berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada kata-kata yang akan menyebabkan orang tua itu ingin terus hidup. Kenyataan seperti itu terlalu menyedihkan. 668 Kekhawatiran Du Jue. Lord Du, setelah bertemu Jun Moxie hari ini, apa pendapatmu tentang dia? Xiao Wei Cheng bertanya ragu saat mereka bepergian. Laporan intelijen salah. Dan sangat berat juga. Du Jue berkata dengan dingin sambil terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Suaranya masih sedingin sebelumnya. Laporan itu mengatakan bahwa Jun Moxie tidak lain adalah seorang tuan muda yang mewah dari sebuah keluarga besar dan bertemu tuannya melalui pertemuan yang kebetulan. Dia hanyalah seorang anak sombong yang mengandalkan tuannya untuk menjadi tamengnya untuk segalanya dan sama sekali tidak berguna. Oleh ia juga mengatakan bahwa ia hanya mengandalkan wajahnya dan beberapa kata-kata berbunga-bunga untuk menarik minat Yang Mulia Mei. Laporan itu hanyalah sampah. Xiao Wei Cheng, ketika kami kembali nanti, kamu akan bertanggung jawab untuk merombak total dan meningkatkan kecerdasan. Divisi, ini terlalu lalai ke tingkat yang konyol. Petik 2. Du Jue berkata dengan ekspresi tegas sambil melanjutkan, Jun Moxie adalah seorang jenius dengan talenta yang sangat tinggi. Pada usia yang begitu muda, dia sudah memandang masyarakat dengan detasemen dan solidaritas. Dengan bakat budayanya, sementara dia mungkin tidak mencapai dunia yang tak tertandingi di masa depan, dia setidaknya akan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh orang lain dalam sejarah. Dia adalah seorang jenius super yang mungkin tidak ditemukan bahkan sekali dalam puluhan ribu tahun. Namun, laporan itu menggambarkan dia sebagai sepenuhnya orang yang tidak berharga dan tidak berguna. Sampai batas tertentu, kecerdasan mereka yang keliru telah menyebabkan kami tersandung dalam misi kami dan menyebabkan Yang Mulia ini menderita kerugian sebesar itu. Ini adalah kesalahan yang benar-benar tidak dapat dimaafkan. Petik 2. Dia berhenti sedikit dan nadanya gemetar ketakutan. Seorang pemuda berusia 18 tahun benar-benar mampu menahan tekanan spiritual kekuatan penuhku, dan dia bahkan tidak terluka parah. Kekuatan Jun Moxie saat ini bahkan dengan perkiraan konservatif seharusnya berada di tingkat maha tinggi, atau bahkan di atas itu. Xiao Wei Cheng, tahukah kamu apa arti dari Supreme yang berusia 18 tahun? Di masa lalu, Yang Mulia ini masih agak skeptis ketika aku mendengar tentang kemampuan yang tampaknya ajaib dan tak tertandingi dari guru misterius itu. Aku tidak percaya bahwa pakar seperti itu bahkan dapat ada di dunia ini, tetapi sekarang aku telah melihat kemampuan muridnya. Itu benar-benar sangat tak terbayangkan, jika murid itu dapat mencapai prestasi seperti itu, kemampuan Tuan terlihat jelas. Aku memiliki pemikiran untuk menang atas ahli ini. Tapi sekarang setelah aku pikir-pikir, aku benar-benar melebih-lebihkan diriku. Yang Mulia ini telah dikucilkan dari dunia terlalu lama dan telah menjadi katak di dalam sumur. Belum lagi tuannya, aku percaya bahwa dengan sedikit waktu lagi, Jun Moxie sendiri akan mampu berdiri di puncak dunia ini, tak tertandingi. Xiao Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dari udara dingin dan wajahnya menjadi jelek. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu mungkin berpikir pada diri sendiri bahwa aku sangat membesar-besarkan kemampuan anak itu karena Yang Mulia ini gagal menaklukkannya. Tetapi kamu harus tahu, sejak benua Suan-Suan didirikan, itu telah dipenuhi oleh banyak pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah tokoh legendaris juga tidak rendah. Bahkan jenius yang paling mempesona dalam sejarah negeri ini, Shen Guanmeng, dari 3000 tahun yang lalu, tidak dapat dibandingkan dengan Jun Moxie. Shen Guanmeng adalah seorang jenius tak tertandingi dari generasinya. Di usia 18, dia sudah mencapai ranah Rosuan, dan sebelum dia, atau bahkan setelah dia, tidak ada yang bisa memecahkan rekor itu, baik dalam usia atau kultivasi. Tetapi bahkan dengan bakatnya, dia hanya mencapai tertinggi kerajaan setelah usia 20. Petik 2. Du Jue mengerutkan mulut dan menggelengkan kepalanya, tapi Jun Moxie ini telah benar-benar mencapai ranah pemimpin tertinggi pada usia 18. Itu adalah 8 tingkat di atas Shen Guanmeng ketika dia pada usia itu. Betapa mengerikannya sesuatu seperti itu.
Jika kita benar-benar membiarkan Jun Moxie tumbuh pada kecepatan itu, bahkan kekuatan dari 3 tanah suci kita tidak akan berarti apa-apa di matanya. Pada saat itu, seluruh dunia bela diri akan menjadi milik Jun Moxie sendirian. Masalahnya seserius ini. Xiao Weicheng membuka matanya lebar-lebar. Setelah masalah hari ini, dia mengerti betapa menakutkannya Jun Moxie. Tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa masalahnya akan begitu besar, seperti yang baru saja dikatakan Du Jue. Xiao Weicheng berpikir bahwa Du Jue hanya terlalu memuji anak itu karena dia kalah dengan yang terakhir dan berusaha untuk mendapatkan kembali wajah. Paling tidak, ini akan menjadi salah satu motivasi di balik kata-katanya. Serius, kamu pikir ini sudah serius? Ada pertimbangan yang bahkan lebih berat yang belum pernah kamu pikirkan. Du Jue mendengus dingin. Saat ini, 3 tanah suci kami telah membentuk dendam kematian dengan Yang Mulia Mei. Dan Yang Mulia Mei adalah wanita Jun Moxie. Kursi ini tidak ingin mendengar omong kosong seperti, Jun Moxie hanya lagi golo yang tidak berguna yang tergantung pada Yang Mulia Mei. Dengan potensinya, bahkan Yang Mulia Mei mungkin tidak sebanding dengan dirinya. Tetapi jika kita berbicara tentang mereka bekerja sama berdasarkan kekuatan mereka saat ini, maka itu hampir tidak tepat. Sebaliknya, Yang Mulia Mei mungkin bahkan mendapatkan lebih banyak manfaat dari Jun Moxie. Jika Tianfa benar-benar memutuskan untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia luar, itu tentu saja akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun, itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu menakutkan. Karena meskipun Tianfa kuat, jumlah pakar mereka masih belum sebanding dengan pakar Suan manusia. Tetapi jika dia mendapatkan pembantu yang kuat seperti Jun Moxie, aliansi dari 2 kekuatan yang kuat. Jika mereka tidak dikendalikan bersama oleh semua orang, 3 tanah suci akan segera lenyap. Tidak ada laki-laki di dunia yang bisa mentolerir keberadaan kekuatan apapun yang dapat mengancam keselamatan wanita mereka. Ini terutama berlaku untuk pria seperti Jun Moxie. Tidak ada laki-laki di dunia yang bisa mentolerir keberadaan kekuatan apapun yang dapat mengancam keselamatan wanita mereka. Ini terutama berlaku untuk pria seperti Jun Moxie. Tidak ada laki-laki di dunia yang bisa mentolerir keberadaan kekuatan apapun yang dapat mengancam keselamatan wanita mereka. Ini terutama berlaku untuk pria seperti Jun Moxie. Pada tingkat peningkatan Jun Moxie saat ini, mengingat bahwa dia sudah mencapai ranah tertinggi pada usia 18, dugaanku adalah bahwa dia harus dapat mencapai ranah yang mulia pada saat dia mencapai 20. Sebelum usia 25, dia mungkin bisa mencapai wilayah yang lebih tinggi dari yang mulia, bahkan mungkin lebih tinggi. Jika kita menunggunya secara damai mencapai usia 30 tahun. 3 tanah suci kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi, kita hanya bisa duduk dan menunggu kehancuran kita. Suara Du Jue dipenuhi dengan ketakutan yang jelas, ketakutan untuk masa depan yang mengerikan. Tidak mungkin secepat itu. Itu terlalu konyol. Xiao Weicheng bergumam dengan tidak percaya. Proses kultivasi bukanlah hal yang sederhana, hanya proses akumulasi energi Suan, dan penempaan indera spiritual membutuhkan waktu yang lama. Seperti kata pepatah, setiap langkah dari 12 tingkat roh Suan sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam 3 atau 5 tahun. Petik 2. Kamu pikir aku juga tidak tahu itu. Tapi aku bertanya kepadamu sekarang, apakah itu benar-benar mustahil? Du Jue mendengus dingin. Xiao Weicheng, kamu berada di ranah tertinggi saat ini, yang setara dengan roh Suan tingkat 10. Berapa umurmu saat ini? Yang ini sudah mengalami 178 musim dingin. Tidak buruk, kamu belum genap 200 tahun, dan mengingat usiamu, ini relatif cepat. Kamu dapat mencoba memikirkan seluruh proses kultivasi kamu. Du Jue berkata dengan nada dingin. Aku mulai berlatih Suan Qi aku pada usia 3, ketika aku berusia 9 tahun, aku berhasil mencapai tingkat Silver Suan. Pada usia 12, aku masuk ke ranah Golden Suan, dan ketika aku berusia 16 tahun, aku sudah berada di bumi alam Suan. Usia 19, Langit Suan, usia 25, Puncak Langit Suan, dan kemudian pada usia 30, aku mencapai alam Roh Suan, aku adalah yang paling luar biasa di antara keluarga aku. Petik 2. Xiao Weicheng menceritakan dengan sedikit kenangan. Petik 2. Ketika aku berusia 49 tahun, aku menerobos ke barisan Supreme, dan mengikuti itu adalah periode akumulasi yang panjang. Sampai 90 tahun, sebelum aku akhirnya mencapai level Supreme Superior. Setelah itu, aku menghabiskan hampir 80 tahun. Lebih banyak tahun untuk sampai pada kekuatan aku saat ini. Petik 2. Xiao Weicheng tidak bisa menahan diri untuk tidak henti-hentinya mendesak di dalam hatinya saat dia memikirkan waktu yang telah mengalir olehnya. Dengan kata lain, karena kamu memperoleh kerajaan saat ini pada usia 178, kamu merasa bahwa kamu sudah jenius. Benar. Ketika kamu berumur 18 tahun, kamu hanya di alam bumi Suan, kan? Namun, kamu sudah berkultivasi selama 178 tahun, dan kultivasi kamu berada pada level yang sama dengan Jun Moxie, dan ia baru berusia 18 tahun. Jika kamu jenius, apa itu Jun Moxie?
Apakah ada yang salah dengan aku memanggilnya seorang yang tiada taranya jenius? Petik 2. Du Jue mengeluarkan suara dengan hidungnya dan melanjutkan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menentukan bahwa seorang jenius tak tertandingi seperti Jun Mosie tidak dapat mencapai ranah yang mulia sebelum usia 20? Hanya dengan tingkat bakat kamu, dapatkah kamu mulai memahami sesuatu seperti itu? Apakah kamu memiliki nyali untuk menyatakan sesuatu yang kamu tidak mengerti sebagai hal yang mustahil? Petik 2. Tubuh Xiao Wei Cheng bergetar dan dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mulutnya tumbuh lebar, dan ekspresi terkejut melewati wajahnya. Memang, tanpa membandingkan diri sendiri dengan orang lain, seseorang masih bisa hidup dalam ketidaktahuan yang bahagia. Tetapi saat mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka akan mati karena syok. Dia telah dibutakan oleh kesombongan dan perilaku Jun Mosie yang menyebalkan, tetapi dia gagal memperhatikan bakat mengerikan yang lain. Bertahun-tahun yang lalu, ia juga dirayakan oleh keluarganya sebagai seorang jenius super. Kecepatan kultivasinya telah digambarkan sebagai monster juga. Tapi, sekarang dia membandingkan dirinya dengan Jun Mosie. Xiao Wei Cheng langsung merasakan gelombang kemuraman yang ekstrim. Perbandingan benar-benar dapat mendorong seseorang ke kematian mereka. Jadi ternyata perbedaan antara orang-orang bisa begitu besar. Apakah kamu mengerti betapa menakutkannya Jun Mosie sekarang? Du Jue menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, maksud Lord Du adalah, sebuah kilatan iblis melintas di mata Xiao Wei Cheng. Jika Jun Mosie ingin terus tumbuh dengan damai seperti itu, bukankah dia akan berubah menjadi kanker di jantung tiga tanah suci kita segera? Petik 2. Jika itu bisa dilakukan, aku pasti sudah membunuhnya beberapa kali lebih dari sekarang. Bahkan, ada banyak saat di mana aku hampir akan mengambil tindakan. Namun, membunuhnya begitu berani. Tidak mungkin, itu pasti tidak sebuah pilihan. Du Jue mengertakkan gigi dan berkata, Jun Mosie harus mati. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Kekacauan dapat timbul karena kematiannya, tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa itu dilakukan oleh kita, tidak ada biaya sama sekali. Petik 2. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Yang Mulia Mei adalah satu hal, tetapi yang paling penting adalah tuannya yang misterius itu. Jika muridnya begitu tangguh, harus berapa menakutkah tuannya? Tokoh besar itu kemungkinan besar adalah musuh yang tangguh yang bahkan tiga tanah suci kita akan sulit untuk dilawan. Bahkan jika kita bisa mendapatkan kemenangan melawan keberadaan seperti itu, kita masih perlu membayar harga yang sangat besar sebagai imbalan. Hanya siapa orang ini? Mungkinkah seseorang dari Misti Ilusori Manor? Petik 2. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kembali ke kota emas secepat mungkin. Du Jue berkata dengan tegas. Lewati perintah untuk Departemen Intelijen untuk memantau setiap gerakan Jun Mosie, tidak ada satupun tindakannya yang boleh dilewatkan. Pada hari kedua bulan kedua di musim semi, pasukan elit dari tiga tanah suci akan berkumpul di Silver Blizzard City. Itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk membunuh Tian Fabis King. Selain itu, ini juga kesempatan terbaik untuk membunuh Jun Mosie. Terhadap lawan seperti Jun Mosie, kita harus berhasil dengan percobaan pertama karena, orang seperti itu tidak akan pernah membiarkan musuh-musuhnya melakukan upaya kedua untuk hidupnya. Petik 2. Terlepas dari itu, Jun Mosie dan keluarga Jun sudah memusuhi keluarga kerajaan Tianxiang. Jika memungkinkan, kita akan menggunakan titik ini untuk membuat beberapa masalah bagi mereka, bahkan jika mereka tidak memiliki kelemahan, kita akan membuat beberapa kelemahan dan lebih membatasi mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berkembang terlalu cepat tidak peduli apa. Target utama kita adalah Jun Mosie, seperti untuk seluruh keluarga Jun, meskipun kekuatan mereka tidak lemah di mata dunia, itu bukan cukup untuk memasuki pemandangan tiga tanah suci kita. Kita dapat membatasi pertumbuhan mereka, tetapi kita hanya perlu berkonsentrasi pada Jun Mosie. Bahkan jika kita mengabaikan sisa keluarga Jun, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, itu masih sama kata-kata, segera setelah waktunya tiba. Kami akan bersiap untuk menyerang dengan kekuatan dan kecepatan kilat. Petik 2. Xiao Wei Cheng tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia katakan, tapi dia masih mengangguk pelan. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Subscribe Penatua. Drama 9 hari akhirnya berakhir. Bendera militer Jun Wuhui sekali lagi melambung dengan bangga di udara kota Tianxiang. Dalam 9 hari ini, banyak pejabat pengadilan datang ke keluarga Jun, gelombang demi gelombang, hampir tanpa henti dalam permintaan mereka untuk menghentikan pertunjukan yang sangat tidak menarik ini. Mereka memiliki berbagai macam alasan, dan setiap argumen tampak benar dan rasional. Namun, Jun Mosie dengan tegas menolak semua orang. Kamu mungkin memiliki alasan sendiri, tetapi aku memiliki prinsip aku sendiri. Mereka yang terlalu keras dan ribut langsung diusir, dan jika mereka tidak berhenti, mereka diusir dan kaki mereka patah. Ini adalah dunia di mana kepalan tangan adalah alasan terbaik. Tinju siapapun yang lebih besar akan menjadi orang yang tepat.
Selain itu, jika pertunjukan mungil ini dihentikan atas bujukan beberapa orang, bukankah pertunjukan utama tidak dapat dimulai? Apa yang disebut pertunjukan utama secara alami adalah masalah yang dijanjikan Jun Mosie untuk lakukan, satukan Murong Xiu Xiu dan Ye Guhan bersama-sama dalam penguburan. Keputusan ini adalah arti sebenarnya dari kegilaan. Pertunjukan utama ini sangat menarik, sejak awal. Jun Mosie telah memilih tempat pemakaman untuk berada di lokasi lama Yuan Ye Mansion. Ini adalah sebidang tanah yang telah diberikan kaisar kepada seorang menteri besar sebagai tempat tinggalnya, dan itu cukup dekat dengan istana kekaisaran. Jun Mosie telah membelinya dengan mudah dan kemudian meratakan seluruh area. Tindakannya sederhana dan biadab sampai pada titik di mana ia agak sombong. Dia hanya menempatkan 25 juta uang kertas di depan menteri yang bermarga Gu, lalu menawarkan dua pilihan. Pertama, ambil uangnya dan cari tempat lain untuk menginap. 2. Tinggal di sini dan diratakan bersama dengan mansion. Menteri tua yang mengundurkan diri ini agak pintar. Tanpa mengangkat alisnya, dia langsung mengambil uang itu dan memerintahkan para pelayan untuk mulai bergerak. Nilai sebenarnya dari mansion ini hanya sekitar 4,5 juta liang paling banyak, juga sangat sulit melihat uang sebanyak ini di muka. Selain itu, pihak lain langsung mengambil 10 juta liang dalam bentuk tunai, 10 juta liang. Dia mendapat untung besar. Dia bahkan diizinkan membawa semua barangnya, dan yang benar-benar perlu dia lakukan adalah membeli rumah lain untuk ditinggali. Tidak ada alasan untuk menolak kekayaan seperti itu. Dan di atas segalanya, Jun Mosie saat ini adalah orang yang bahkan kaisar harus menyerah. Dia tidak sebodoh pergi dan menyinggung perasaannya. Karena pihak lain sedang mengendarai gelombang yang kuat sekarang, mungkin dia bisa membuat jalan untuk anak-anak dan cucunya dengan koneksi ini. Tidak peduli apa, bantuan kecil ini harus bernilai sesuatu. Karena itu, menteriku dengan senang hati setuju dan bergegas untuk pindah. Hanya dalam 2 hari yang singkat, semuanya beres. Tepat saat menteriku mengeluarkan barang terakhir dan berjalan sekitar 10 meter dari pintu, suara hong yang keras terdengar. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat dengan ngeri bahwa rumah besar dengan ratusan kamar mereka semua runtuh dalam sekejap, berubah menjadi tumpukan puing yang membentang jauh dan luas. Keringat dingin keluar dari tubuh menteriku dalam sekejap. Jika dia tidak bergerak begitu mudah, maka di antara tumpukan puing-puing itu. Berpikir ke sini, menteriku buru-buru pergi tanpa berbalik. Hanya setumpuk keringat dingin yang tersisa di belakangnya. Malam itu, Jun Mosie tiba di daerah itu. Seluruh tempat sepenuhnya diamankan oleh tim Heaven Destroyer dan Spirit Devourer ke titik di mana bahkan angin dan hujan tidak akan bisa masuk. Jun Mosie berdiri di antara puing-puing, mengenakan jubah putih penuh. Sosoknya yang sepi di bingkai di langit malam yang tak berawan, membuatnya tampak sedikit ilusi. Jun Mosie berdiri di tengah, wajahnya luar biasa serius. Tubuh dua kekasih yang penuh gairah, Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu berbaring di belakangnya dalam peti mati perunggu besar. Jun Mosie mengangkat tangannya dan sinar kuning kusam bersinar. Dengan gelombang cahaya, sinar bersinar lebih terang dan melonjak, dimanapun cahaya kuning misterius mendarat, ubin keramik dan dinding akan berubah menjadi lumpur. Tanah yang berantakan itu langsung berubah menjadi tanah yang rata, pemandangan ini sangat mengejutkan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan beberapa lubang sang terbuka di depannya. Peti Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu melayang ke udara dan perlahan mendarat dengan lembut ke dalam lubang. Kemudian, dengan gerakan ringan, kuburan itu ditutup dengan mulus. Sepasang kekasih ini, akhirnya bersatu dalam pemakaman. Harapan lama mereka dalam hidup akhirnya terpenuhi. Izinkan aku berjalan 9 mata air bersamamu, sehingga kita bisa bersatu dalam Fengdu, berikan aku tanganmu, agar kita tidak terpisahkan selama 3 kehidupan. Jun Mosie tetap berdiri, tidak bergerak sama sekali. Tapi di hadapannya, sebongkah batu besar muncul, seolah-olah tumbuh dari tanah seperti pohon. Tingginya 10 zang, persegi, dan sangat besar. Seekor naga tampan dan burung phoenix yang anggun duduk di atas batu, saling berhadapan. Aura yang dirasakan darinya adalah kuburan dan pelayanan. Kata-kata yang menakjubkan terukir di antara naga dan burung phoenix, makam pasangan yang penuh kasih. Tubuh Jun Mosie naik auranya, dan titik cahaya kuning kusam bersinar di ujung jarinya. Setelah beberapa saat hening, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya dengan keras. Potongan-potongan batu yang kabur berterbangan dari batu nisan, dan garis-garis karakter yang berani dan indah mulai muncul terus-menerus di permukaan halus batu nisan. Di pojok kiri atas bertuliskan, aku lebih baik jatuh dan layu, mengembara sendirian di dunia daripada menyesali cintaku yang dalam di kehidupan ini. Jika masih ada hubungan yang belum selesai di kehidupan selanjutnya, aku akan segera turun ke langit daripada mengecewakan kekasihku. Petik 2. Pusat, ini adalah makam Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu, suami dan istri. Kanan bawah, batu nisan ini dibuat oleh Jun Mosie untuk mengenang cinta yang dalam dari mereka berdua. Semoga pasangan ini tidak pernah berpisah di kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelahnya, menjadi tua bersama selamanya.
Seperti burung cinta di langit, atau akar yang terjerat di tanah, langit dan bumi mungkin jatuh, tapi cinta ini akan bertahan selamanya. Makam ini disebut makam pasangan penuh kasih yang dibangun oleh Jun Mosie secara pribadi. Siapapun yang berani menodainya akan melihat 9 generasi dari garis keturunan mereka hancur. Petik 2. Jun Mosie mengangkat kepalanya dan menatap batu nisan besar itu, berkata dengan suara rendah, Ye Guhan, Murong Siu Siu, aku telah memenuhi harapan terakhirmu untukmu. Tidak peduli seberapa sulit hidupmu, kalian berdua masih bersatu kembali dalam kematian. Karena aku sudah memenuhi meninggalkan namaku di atas batu ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu istirahatmu. Ini hal terakhir yang bisa aku lakukan untuk kalian berdua. Petik 2. Jun Mosie berdiri, dan setelah berpikir sejenak, dia menempatkan 2 singa batu besar di depan gundukan. Belakangan, banyak tangga batu terbentuk di bawah kaki Jun Mosie saat dia turun. Sebuah lampu hijau menyala di tangan kanannya, dan dalam sekejap, banyak pohon pinus dan cemara tumbuh di sekitar makam yang luas itu. Pepohonan menutupi seluruh area dan tanah beberapa lusin li segera sepenuhnya tertutup oleh hutan pinus dan pinus yang indah. Makam Ye Guhan dan Murong Siu Siu dikelilingi di jantung hutan yang mempesona ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat makam itu lagi, Jun Mosie menghela nafas ringan, membungkuk sedikit, dan pergi. Makam pasangan yang penuh kasih. Seperti yang telah diantisipasi Jun Mosie, kemunculan tiba-tiba makam pasangan tercinta memang menyebabkan keributan besar di kota di pagi hari. Pertama-tama, tempat ini masih memiliki rumah besar sehari yang lalu, namun dalam waktu semalam, telah berubah menjadi kuburan besar yang dikelilingi oleh hutan yang hidup. Pemandangan menakjubkan seperti itu secara alami membangkitkan kejutan di seluruh kota. Kedua, keributan itu juga akibat 2 nama di tengah nisan. Mungkin tidak banyak orang yang tahu siapa Ye Guhan, tapi nama Murong Siu Siu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Bukankah itu nama terhormat dari permaisuri saat ini? Bagaimana dia akhirnya dimakamkan di sini? Selanjutnya, dia dimakamkan di sini dengan identitas istri orang lain. Ini, apa yang terjadi? Di dalam istana kekaisaran. Kaisar mengirim bangku terbang dengan tendangan dalam kemarahannya. Kemudian, dia menyapu semua barang di atas meja ke tanah. Dengan raungan lain, dia juga menendang meja. Laki-laki, dengarkan perintah kaisar ini. Tingkatkan makam pasangan penyayang itu ke tanah bagiku secara instan. Aku ingin itu digali habis tidak peduli apapun. Sialan sampah itu, Ye Guhan. Kualifikasi apa yang dia miliki? Kualifikasi apa yang dimilikinya? Dia punya. Murong Siu Siu. Kau pelacur. Pelacur. Ahahaha. Aku ingin kalian berdua tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Bersatu dalam kematian. Aku akan membakar mayat kalian berdua gelandangan murahan, lalu menghamburkan abu satu di laut, dan yang lainnya di puncak gunung yang tinggi, sehingga rohmu tidak akan pernah bisa saling menemukan selamanya. Petik 2. Pasukan segera keluar dari istana kekaisaran dan naik melalui jalan-jalan untuk merobohkan kuburan pasangan yang penuh kasih sayang. Makam ini adalah duri di mata kaisar. Terlepas dari itu, karakter kecil ini tidak layak menerima Tuan Muda Jun yang menerima mereka secara pribadi. Tentu saja, mereka yang menunggu untuk menyambut mereka juga tidak lemah. Karena mereka adalah tim penghancur surga dan Spirit Devourer. Prajurit acak dari pasukan ini berada di ranah Skysuan, dengan garis seperti itu, mungkinkah mereka lemah? Satu pihak bersikeras untuk menghancurkan makam itu, sementara yang lain bersikeras untuk mempertahankannya. Tanpa banyak bicara, pertempuran besar dimulai di tengah-tengah kota Tianxiang. Hasil pertarungan secara alami berjalan tanpa mengatakan. Bahkan anggota terlemah dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer adalah ahli puncak bumi Suan. Dengan 300 dari mereka berkumpul bersama dan dibentuk menjadi formasi pertempuran, bagaimana mungkin tentara biasa cocok untuk mereka? Bahkan tidak ada banyak ahli bumi Suan puncak di seluruh kerajaan Tianxiang, belum lagi pembudidaya Sky Suan. Setiap ahli dengan kultivasi semacam ini sudah lama pergi untuk berkeliaran di dunia bela diri atau untuk memulai atau bergabung dengan sekte. Siapa yang begitu bosan bergabung dengan tentara? Hanya dalam waktu singkat, tanah sudah dikotori oleh tentara yang terluka parah dan anggota badan patah. Dan ini dengan Jun Mosie yang secara khusus menekankan bahwa mereka tidak boleh membunuh siapapun. Tim Heaven Destroyer dan Spirit Devourer bersikap lunak dalam setiap serangan, itulah sebabnya tidak ada kematian. Namun demikian, hanya dalam waktu sore yang singkat, hampir 10.000 tentara telah mengalami berbagai cedera. Ini sudah bisa dianggap sebagai angka yang sangat mengejutkan. Meskipun dia telah kehilangan putaran pertama pertempuran, Kaisar tidak berkecil hati. Kerajaan Tianxiang memiliki jutaan tentara dan kuda, mungkinkah mereka benar-benar tidak bisa meratakan kuburan kecil? Bahkan jika keluarga Jun tidak mendengarkan perintah aku lagi, bagaimana dengan keluarga lainnya? Mungkinkah mereka juga ingin mengikuti keluarga Jun dalam pemberontakan? Kaisar ini menolak untuk mempercayainya.
Tidak mungkin ada tuan yang tiada taranya di belakang setiap keluarga untuk bertindak sebagai malaikat pelindung mereka seperti keluarga Junkan. Panggilan segera dikirim untuk keluarga Dugu untuk memimpin tentara mereka. Tetapi secara tak terduga, Kaisar menerima kabar bahwa Dugu Zonghang tiba-tiba jatuh sakit. Rupanya, lelaki tua itu mengalami koma yang dalam dan saat ini masih tidak sadarkan diri. Dia benar-benar sakit, sehingga dia hanya memiliki satu nafas lebih dari orang mati. Dalam situasi seperti itu, dia secara alami tidak dapat memimpin tentaranya. Selain itu, bukan hanya orang tua Dugu Zonghang yang terbaring di tempat tidur. Bahkan Jenderal Agung Dugu Wudi juga jatuh sakit. Meskipun dia tidak sakit sampai mati seperti ayahnya, dia tiba-tiba menderita muntah dan diare yang parah, dan sama-sama tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya. Adapun berkuda untuk berperang, itu bahkan lebih mustahil. Adapun 7 bersaudara, Heroes and Legends Bravely Rushing Forward, mereka semua jatuh dari kuda dan patah kaki pada saat bersamaan. Menurut laporan itu, ketujuh bersaudara telah pergi untuk kompetisi balap kuda bersama dan karena kecelakaan, kuda di depan jatuh, dan kuda-kuda lain di belakang semua tersandung di dalamnya dalam tabrakan besar. Tidak satu pun dari ketujuh bersaudara itu yang berhasil melarikan diri dengan patah kaki. Meskipun kisah-kisah ini terdengar sangat menggelikan, itu benar-benar bukan masalah yang mustahil. Bagaimanapun, itu pasti mustahil bagi mereka untuk menunggang kuda lagi dalam jangka pendek. Kabupaten Fengdu dikenal oleh sebagian besar orang Cina sebagai kota hantu. Memiliki hampir 2000 tahun sejarah, kota hantu menggabungkan budaya Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme dengan mistik hantu. 670 Murong Fengyun. Para wanita dari keluarga Dugu menjadi sibuk. Dikatakan bahwa hampir setengah dari dokter di ibu kota dipanggil ke sana dan disajikan dengan masakan yang paling mewah. Tetapi diagnosis mereka semakin serius, seolah-olah keluarga Dugu akan mengadakan pemakaman pada hari berikutnya untuk lebih dari 10 orang. Ketika berita ini mencapai Yang Mulia, dia langsung pingsan. Dan The Great Preceptor Li mengatakan bahwa dia sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan karena usia lanjut. Kepala keluarga Meng mengatakan bahwa dia mendapat tetanus tadi malam dan tidak bisa bangun lagi. Semua orang penting dari keluarga besar terbaring di tempat tidur pagi ini. Menurut para kurir, itu bahkan tidak terlihat seperti berpura-pura. Kaisar sangat marah, tetapi dia akhirnya memikirkan seorang pria. Murong Fengyun. Dia adalah ayah mertua Kaisar dan ayah dari Murong Siu Siu. Dia pasti akan mengurus ini karena dia adalah seorang menteri dan ayah mertua. Jadi Murong Fengyun adalah yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi ketika Murong Fengyun menerima berita itu, tangannya bergetar dan dia tersandung. Dia berteriak dengan mata membelalak. Siu Siu meninggal. Kapan? Mengapa aku tidak tahu? Petik 2. Jadi Murong Fengyun segera pergi ke istana dan diberitahu bahwa permaisuri belum kembali sejak malam 10 hari yang lalu. Master Murong yang bingung pergi langsung ke Yang Mulia, hanya untuk diberikan penjelasan yang ambigu. Satu-satunya hal yang menjadi jelas adalah bahwa Kaisar membutuhkannya untuk menyingkirkan makam gabungan Murong Siu Siu dan Ye Gu Han terlebih dahulu. Di keluarga Jun, suara dari pertempuran terdengar. Jun Wuyi menggelengkan kepalanya karena tak percaya. Mosie, apakah ini terlalu berlebihan? Jun Mosie, yang terlibat dalam membaca novel klasik, membalik halaman sambil berkata dengan acuh tak acuh, terlalu banyak. Aku kira tidak. Kami merencanakan ini untuk mengejutkan kota, bukan? Jika tidak ada banyak pertempuran, bagaimana itu bisa memiliki dampak yang hebat dan tahan lama? Aku hanya berharap pertempuran semakin intens. Dan, itu hanya beberapa kematian, bukan? Itu benar-benar tak tertandingi dengan tol di Tianguan Lin kalau begitu. Petik 2. Jun Zantian, yang berbaring di kursi di samping, menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, seorang penjaga masuk untuk melapor. Murong Fengyun ingin bertemu Tuan Tua. Dia akhirnya di sini, kata Jun Wuyi dan Jun Mosie bersama. Jun Zantian, aku ingin penjelasan. Murong Fengyun masuk dengan tergesa-gesa dan bertanya langsung. Aku bisa mengerti bahwa kamu ingin membalaskan dendam putramu, dan aku tidak menghentikanmu. Kamu membuat keributan selama 9 hari dan semua pelaku sudah mati. Apalagi yang kamu mau? Mengapa merusak reputasi anak aku? Dia masih permaisuri, bagaimana kamu bisa mempermalukannya seperti ini? Petik 2. Menghina. Old Murong, apa yang kamu bicarakan? Jun Zantian berkata dengan tenang. Baik, biar aku tanya. Apakah putriku? Apakah dia? Apakah Siu Siu mati? Apakah dia benar-benar terkubur di makam pasangan yang penuh kasih sayang? Mata Murong Fengyun memerah. Meskipun dia adalah sosok heroik, dia masih seorang ayah. Dia tidak yakin apakah putrinya sudah meninggal, tetapi orang lain sudah menyiapkan makam untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan sedih? Ya, Jun Mosie menyela. Tuan Murong, putri kamu memang meninggal di depan rumah kami pada malam hari 10 hari yang lalu. Paman ketiga dan aku melihat. Petik 2. Dia benar-benar mati.
Siu-siu, tubuh penggemar Murong Feng Yun gemetar sebelum dia tiba-tiba berteriak putus asa, bagaimana dia mati. Siapa yang membunuhnya? Siapa? Suara lelaki tua itu serak dan tenggorokannya terdengar seperti robek. Pelakunya adalah salah satu orang yang aku eksekusi, Jun Mosie menjawab perlahan. Aku yakin kamu mengenalnya dan dia cukup akrab bagi kamu. Itu adalah Wen Changyu. Petik 2. Wen Changyu, itu dia. Kenapa dia? Mata Murong Feng Yun melotot, wajahnya keabu-abuan, dan tubuh aslinya yang tegak menjadi tidak stabil saat dia duduk perlahan. Dia tidak memperhatikan bahwa tidak ada kursi di belakangnya dan jatuh langsung ke tanah. Setelah mendengar nama itu, jelas baginya bagaimana Murong Siu-Siu telah mati dan siapa pria di belakang kematiannya. Mustahil. Bagaimana mungkin dia? Murong Feng Yun mengangkat wajahnya yang mengancam dan berteriak lagi dengan putus asa, kamu mencintai. Petik 2. Mustahil. Pembunuhan itu disaksikan oleh Putri Ling Meng. Saat ini, dia pulih di rumah aku, masih tidak sadarkan diri. Selain itu, lebih dari 100 penjaga yang mengawal mes. Murong malam itu menyaksikannya. Meskipun banyak dari mereka yang mati melindunginya, hampir setengahnya masih selamat. Mereka juga ada di sini hari ini. Mereka milik keluarga Murong. Apakah kamu mempercayai mereka? Jika masih ada keraguan, Soliter Lang dan Feng Juan Yun juga adalah saksi. Petik 2. Jun Mosie melanjutkan dengan tenang, jika kamu merasa perlu, aku bisa memanggil mereka. Aku yakin kamu akan mempercayai apa yang mereka katakan. Petik 2. Murong Feng Yun tampak kosong. Seluruh kejadian itu membuatnya gila. Dia sadar bahwa Jun Mosie memanggil putrinya, Mes. Murong, bukannya, yang mulia, permaisuri. Alasan dibaliknya jelas. Setelah dia mendengar dari semua saksi, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa putrinya telah meninggal. Segera, dia muncul 10 tahun lebih tua dan dia mulai merobek. Kaisar membunuh putriku. Dia hampir pingsan karena kenyataan kejam. Tapi, putriku, sebagai permaisuri, bagaimana dia bisa dimakamkan dengan Ye Guhan rendahan dan dipanggil suami istri? Murong Feng Yun tiba-tiba berteriak dan melompat di tengah kesedihannya. Rendah. Tuan Murong, pernahkah kamu bertanya kepada putri kamu apakah ia ingin menjadi ratu yang bergengsi atau mengikuti Ye Guhan yang rendah? Jun Mosie tersenyum sarkasme. Apakah kamu tahu siapa yang disayangi putrimu? Tuan Murong, jika kamu tidak menyebutkan ini, aku tidak ingin membicarakannya. Tapi sekarang kamu menyebutkannya, aku benar-benar memandang rendah kamu. Petik 2. Murong Feng Yun duduk kembali di lantai tanpa kehidupan. Dia tiba-tiba teringat akan pemandangan dari beberapa tahun yang lalu. Putrinya yang biasanya patuh memegang pisau baja dan noda darah melotot. Ayah, berikan aku apa yang aku inginkan. Aku ingin menikahi Han, bahkan jika itu berarti berkeliaran tanpa tujuan dan hidup di alam liar. Tolong beri aku, dia berkata. Tatapannya yang hampir gila dan kasih sayang yang dalam masih jelas dalam ingatannya, tetapi putrinya sekarang hilang selamanya. Anak perempuan, keluarga kita sekarang berada dalam posisi yang sangat buruk, katanya. Sangat beruntung bahwa kamu menarik mata yang mulia dan ini adalah satu-satunya kesempatan bagi seluruh keluarga untuk bangkit kembali. Aku sekarang sudah tua, aku tidak bisa mengurus keluarga lebih lama. Kakak laki-laki kamu semakin maju dan adik laki-laki kamu masih terlalu muda. Apakah kamu benar-benar tega mengikuti Ye Guhan dan meninggalkan seluruh keluarga, mempertaruhkan nyawa kita semua? Tolong bantu ayahmu, saudara-saudaramu, dan seluruh keluarga Murong. Petik 2. Dia telah membujuk putrinya seperti ini. Putrinya tidak tahu bahwa pada saat itu, keluarga Murong sudah dalam posisi yang sangat stabil dan situasi mereka sama sekali tidak sulit. Tetapi Murong Siu-Siu yang naif memilih untuk mempercayai ayahnya. Dia akhirnya menurunkan pisau. Aku tahu kamu mungkin menggertakku, tapi aku tidak bisa mengambil risiko. Aku tidak ingin meninggalkan rumah aku. Aku menyerah. Itulah yang dia katakan. Hingga hari ini, dia masih ingat bahwa putrinya menangis selama beberapa bulan sesudahnya. Tangisan menyedihkan menusuk ke dalam hatinya. Ketika dia menikah, dia penuh dengan keputusasaan. Satu-satunya yang dia bawa bersamanya adalah sapu tangan. Dia sendirian menghancurkan pernikahan putrinya dan hatinya, mengirimnya langsung ke istana yang dingin. Dia pikir itu akan menjadi pilihan terbaik untuknya, tetapi itu hanya mengakibatkan tragedi dalam hidupnya. Murong Feng Yun terus menangis. Dia bahkan bisa membayangkan bagaimana putrinya memohon padanya dengan putus asa, memeluk kakinya. Dia ingat bahwa itu musim dingin, dan air matanya benar-benar membasahi semua lapisan celana yang dia kenakan, memberinya rasa dingin yang tulus. Dia juga dapat mengingat bahwa putrinya tidak pernah tersenyum sejak itu. Dia akan selalu menatap kosong ke sudut. Setiap kali dia kembali ke rumah, dia akan segera pergi. Itu seperti rumah memberinya tekanan besar. Untuk dimakamkan bersama dengan Ye Guhan adalah keinginan terakhir Mes. Murong Siu-Siu, apakah kamu masih tidak akan memberikannya? Suara dingin Jun Mosie terdengar. Keluarga Murong telah menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan sepanjang hidupnya.
Kamu menggunakannya sebagai pertukaran untuk kehormatan dan kekayaan yang tak terhitung banyaknya, dan hal-hal yang tidak bisa didapat orang meskipun mereka bekerja keras seumur hidup. Sekarang dia sudah mati, Tuan Murong, apakah kamu masih ingin dia menjadi istri pria yang membunuhnya? Petik 2. Murong Fengyun mengangkat kepalanya dengan takjub. Dalam pandangan kabur, dia merasa seperti melihat putrinya menangis dalam gaun pengantinnya. Ayah, lepaskan aku. Dia menutup matanya dan air mata mengalir. Dia meninggalkan keluarga Jun tertegun. Dia membiarkan kuda itu berlari sendiri ketika pikirannya melayang di tempat lain. Tiba-tiba, dia mendengar suara bentrok. Dia pergi dan menemukan dirinya di depan makam pasangan yang penuh kasih sayang. Tempat di mana putrinya beristirahat dengan tenang. Dia mengendarai kudanya menuju kuburan. Para prajurit yang melihatnya datang membuka jalan untuknya. Anggota Heaven Destroyer dan Spirit Devourer ingin menghentikannya dan mereka tiba-tiba mendengar suara. Biarkan dia masuk. Itu Jun Mosie.